Yang kudapatkan hanyalah pengkhianatannya. Saat aku mabuk dan salah masuk kamar, bunga tinggi yang diidolakan seluruh siswa laki-laki di sekolah itu, sedang tersipu membuka gaun tidur sutranya. Kali ini kau sendiri yang datang menawarkan diri. 3 tahun membiayai si serigala putih tunangan masa kecil. Hadiahku tidak pernah putus. Semalam aku menangkapnya di ranjang, dia dengan enteng berkata hanya tidur biasa. Setelah bertengkar hebat dengannya, aku putuskan putus. Aku keluar dari sekolah. Langsung naik taksi ke sebuah bar. Begitu duduk, aku pesan 1 kotak bir kereta kecil, minum botol demi botol. Saat itu ponselku berdering. Kulihat, kontaknya tertulis, Ibu Ruyan. Linyo, tadi Ruyan meneleponku sambil menangis, bilang dia salah. Seharusnya tidak sebodoh itu. Baru saja aku marahi dia habis-habisan. Suara dari seberang terdengar. Aku menyipitkan mata, lalu dengar lawan bicara berkata, soal uang sekolah adik Ruyan yang SMA. Begitu, uang sekolah, iya. Linyo, kau pasti akan bantu kan? Aku mendengus dingin. Apa aku bapaknya? Minta uang tidak cari bapaknya, cari aku ngapain? Apa aku dianggap ATM? Linyo, berani kau bicara begitu? Apa kau masih mau masuk pintu keluarga kami? Ibu Liu Ruyan di seberang berteriak emosi. Sungguh ingin aku jadi bapak untuk anakmu? Itu kau yang ambil untung, ngerti tidak? Dan putrimu pun sudah tidak kumau. Kau juga pergi jauh-jauh. Setelah berkata, aku langsung matikan telepon dan sekaligus blokir nomornya. Cahaya berkelap-kelip dan musik keras di bar membuatku lupa sejenak sakitnya patah hati. Sebenarnya tentang Liu Ruyan. Sudah lama aku kecewa. Aku suka Liu Ruyan karena daya tarik dari kesucian dan kebaikan yang ada padanya. Keluarganya miskin, di SMA dia dijauhi orang. Gadis lemah seperti ini membangkitkan naluri perlindunganku. Dia bilang di rumah lebih mementingkan anak laki-laki. Aku diam-diam memberinya uang. Hasilnya tidak di luar dugaan, semua uang itu berpindah ke tangan adiknya. Dia bilang tidak mau pacaran di SMA, aku hormati. Kami berdua tetap jaga hubungan sebagai teman. Nanti setelah masuk universitas, gadis itu mulai berubah. Semakin banyak yang dia minta. Setiap beberapa hari cari alasan minta transfer. Tanya selalu bilang tidak punya uang makan, atau skincare pecah. Tapi ketika aku ingin bertemu dengannya, jawabannya selalu tidak ada waktu atau harus pergi makan dengan teman sekamar. Suatu malam jam 1, di luar hujan deras. Liu Ruyan teleponku bilang tidak bawa payung, suruh aku antar. Dia kasih alamat lalu tutup telepon. Aku memandangi malam hujan yang gelap. Telepon dari Liu Ruyan baru saja mati, aku tanpa ragu langsung lari ke tengah hujan. Naik taksi ke sana. Sampai di pintu aku mau dorong masuk, tapi dengar suara pembicaraan dari dalam. Ruyan, di luar hujan deras, apa dia akan datang? Mana mungkin tidak, aku suruh dia ke timur dia pasti tidak berani ke barat. Jangan bilang hujan deras, di luar pun turun pisau, dia pasti datang. Laki-laki sebaik ini, kenapa kamu belum mau bersama dia? Kudengar Liu Ruyan dengan angkuh berkata, aku belum memutuskan. Begitu banyak yang mengejarku. Aku tidak mau cepat-cepat memilih. Aku sudah lupa bagaimana perasaanku saat itu, hanya ingat aku letakkan payung di pintu lalu pergi. Aku ingin menyerah, tapi selama ini tidak punya keberanian. Sekarang akhirnya aku bisa benar-benar melepaskannya. Setelah menghabiskan 1 kotak bir, tubuhku mabuk hingga tidak bisa berdiri tegak. Aku keluar dari bar. Sembarang naik taksi, ku bilang alamat lalu langsung tertidur. Setengah jam kemudian. Nak, bangun, sudah sampai. Aku diguncang sopir. Bayar ongkos lalu terhuyung-huyung masuk ke kompleks. Berdasarkan ingatan cari gedung. Naik lift naik perlahan. Pikiranku mulai kabur. Kepalaku pusing, sama sekali tidak bisa melihat jalan. Aku keluarkan kunci. Tapi tidak bisa memasukkannya. Aku marah, pukul pintu dengan keras. Lalu jatuh begitu saja. Detik berikutnya pintu terbuka. Aku dalam keadaan bingung menoleh. Dan kulihat sepasang kaki seperti bambu giok, putih mulus, cantik tak terkira. Kaki yang bagus. Apa ini peri sumur? Aku bergumam dalam mabuk. Keesokan paginya aku bangun dari mabuk. Saat aku buka mata, otakku masih kacau. Reaksi pertama adalah, wangi sekali, selimut ini wangi sekali. Bukan aroma yang ku kenal. Beberapa detik kemudian sadar, baru kusadari aku berselimut-selimut merah muda. Tunggu, ini sepertinya bukan kamarku. Aku kaget, cepat duduk. Lihat sekeliling, sadar aku di lingkungan asing. Kau bangun, dari samping tempat tidur terdengar suara dingin. Aku menoleh dan terpaku. Yang terlihat adalah sepasang paha indah bulat tersembunyi di balik kemeja putih. Ke bawah, sepasang kaki mungil, bahkan kuku kakinya sangat merah muda. Aku tanpa sadar telan ludah. Apa yang kau lihat? Aku dengan jujur menunjuk. Anshiu ikuti arah pandangku lalu menunduk. Kau mesum. Aku mengedip, merasa ini mimpi. Karena yang berdiri di depanku dengan wajah merah bukan orang lain. Melainkan Anshiu, ratu kampus Universitas Beicheng. Saat itu dia memakai kemeja putih ketat. Sinar matahari masuk. Melalui pakaiannya, aku masih bisa samar-samar melihat lekuk tubuhnya yang indah. Tidak, bukan itu. Ini bukan intinya. Kenapa aku ada di sini? Kamu mabuk. Salah kamar. Gadis itu kembali menunjukkan sikap dinginnya, berkata tanpa emosi. Seolah yang baru saja tersipu malu adalah orang lain.
Aku menggaruk kepala, merasa tidak percaya. Mana bisa salah kamar begini, kecuali kita tetangga. Maaf sudah merepotkan, senior. Aku segera bangun, melihat tempat tidur si bunga kampus berantakan karenaku, lalu segera merapikannya. Ini tempat tidur bunga kampus. Memikirkan tubuhku bermalam di tempat tidurnya, aku merasa hidup ini sudah terbayar. Senior, aku pergi dulu. Tunggu. Aku menghentikan langkah. Menatap bunga kampus yang tanpa ekspresi. Harus kuakui, Anshiu benar-benar seperti bidadari. Sebagai mahasiswa baru, ini baru kedua kalinya aku melihat Anshiu. Pertama kali di upacara pembukaan. Anshiu sebagai senior tingkat 3 naik panggung untuk berpidato. Begitu muncul, dia memukau semua orang, termasuk aku. Kalau aku punya muka lo, punya otak sosial ala Chuanzi, ditambah duit Xiao Liang. Kalau lihat wajahnya, dia adalah simbol kesucian. Tapi dengan penampilan seperti itu, dia memiliki tubuh yang menggoda. Pinggang ramping yang bisa digenggam, paha putih jenjang, lekuk tubuh yang memesona begitu dipandang. Sekilas saja sudah bikin darah mendidih. Seharusnya gadis secantik ini mudah menjadi objek fantasi pria. Tapi yang paling luar biasa dari Anshiu adalah auranya. Aura dinginnya membuat orang takut mendekat dari jauh. Bukan itu saja, dia juga ketua senat mahasiswa, 3 tahun berturut-turut mendapat beasiswa nasional. Benar-benar kutu buku. Orang seperti ini, jangan bicara dekat-dekat. Berkata sepatah kata pun padanya saja tidak berani. Makan dulu sebelum pergi. Aku terpana, agak tidak percaya. Apa aku tidak salah dengar? Takut aku salah paham, Anshiu menjelaskan dengan santai. Sarapannya kebanyakan. Setelah itu dia menarik kursi makan dan duduk, lalu makan sendiri. Tapi di tempat yang tak terlihat. Telinganya memerah. Karena dia sudah mengundang, tidak sopan kalau aku menolak. Maka aku duduk di seberangnya. Bubur kedelai panas dan youtiao masih mengepul. Sambil makan, aku mengamati. Menemukan bahwa bunga kampus makan pun begitu anggun. Tapi tak lama kemudian, aku sadar aku salah. Aku melihat Anshiu. Dalam 5 menit, dia menghabiskan 2 youtiao dan 3 bakpao kecil. Perbedaan ini membuatku sedikit terkejut. Kukira wanita cantik semua diet. Saat makan dengan Liu Ruyan, sering bertengkar karena dia ingin kurus. Itu semua Liu Ruyan yang marah sepihak. Meja makan hening, agak canggung. Aku berpikir apakah harus mengatakan sesuatu. Senior, terima kasih sudah menampungku tadi malam. Sama-sama, senior. Aku tidak melakukan sesuatu yang aneh tadi malam, kan? Tidak, senior. Bubur kedelai ini enak sekali. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku memang tidak pandai bergaul dengan perempuan. Akhirnya sarapan selesai. Aku membereskan meja, tanpa sengaja melihat Anshiu setelah selesai makan. Ekspresi puasnya dengan mata terpejam. Lucu sekali. Orang cantik itu, apapun ekspresinya tetap enak dipandang. Aku mengulurkan tangan untuk mengambil sampah dari tangan Anshiu. Tangan kami bersentuhan. Wajah Anshiu langsung memerah. Napasnya juga tersengal. Aku buru-buru bertanya, senior, kamu tidak enak badan? Anshiu menggeleng. Nada bicaranya tidak terlalu baik. Aku mau istirahat. Aku tersenyum. Tidak ambil pusing. Aku yang menduduki tempat tidurnya semalaman, pasti senior tidak istirahat dengan baik. Aku membuka pintu keluar. Saat menutup pintu, aku tertegun. Ternyata di seberang pintu Anshiu adalah rumahku. Aku buang sampah, pulang ke rumah. Xiao Bai langsung melompat ke arahku dan menjilat wajahku penuh air liur. Setelah mengajak Xiao Bai jalan-jalan dan mengisi mangkuk makannya, baru kusadari tubuhku lengket dan tidak nyaman. Lalu aku mandi. Setelah mandi, saat hendak memasukkan pakaian ke mesin cuci, aku menepuk dahi. Jaketku tertinggal di rumah bunga kampus. Tanganku yang hendak membuka pintu berhenti. Pasti bunga kampus sedang istirahat. Pergi sekarang tidak baik. Lagi pula nanti masih bisa bertemu. Memikirkan tinggal di seberang pintu dengan bunga kampus. Aku bergumam bahwa dunia ini kecil. Aku menyewa rumah di luar kampus karena tidak terbiasa dengan asrama. Teman sekamar mendengkur di malam hari. Aku tidur ringan, jadi terganggu. Aku membuka Weibo. Login akun, banyak orang memakiku. Sebagai perbandingan, penggemar wanita lebih manusiawi. Aku tertawa kesal, lalu memilih satu balasan. Si penjilat bangkit, aku bebas. Aku melihat hampir 1 juta pengikut di Weibo. Pikiranku kembali ke SMA. Saat itu aku iseng, setiap hari mengunggah komik buatanku di sana. Saya suka menggambar dan bahkan belajar secara sistematis untuk beberapa waktu. Awalnya ketika ada yang melihat, saya sangat senang. Pengikut perlahan bertambah, sampai sekali ada akun besar yang membagikan komik saya. Jumlah pengikut melonjak drastis. Sejak itu ini menjadi pekerjaan sampingan saya. Saya perbarui secara rutin. Kadang menerima sedikit iklan, cukup untuk menghidupi diri sendiri. Liu Ruyan tahu semua ini. Sering menyarankan saya untuk menerima lebih banyak iklan. Suatu kali saat kencan, saya kembali dari toilet, dan menemukan Liu Ruyan memegang ponsel saya dan seenaknya menerima iklan. Padahal pengiklan itu punya perilaku buruk dan sudah diperingatkan. Menerimanya sekarang sama saja melompat ke lubang api. Saya langsung marah, tapi Liu Ruyan tidak peduli. Dia bilang itu demi kebaikan saya. Uang susah dicari. Sejak saat itu,
Saya semakin kecewa, menyerah sudah pasti. Saya menggelengkan kepala. Tidak mau memikirkan itu lagi. Saya harus cepat memberi pengikut saya makanan. Setelah selesai, saya mengekspor file dan mengunggahnya ke Weibo. Begitu lihat jam, sudah pukul 12 malam. Saya mengelus perut, sedikit lapar. Sejak pagi tadi makan di rumah si bunga kampus. Seharian tidak makan. Memikirkan si bunga kampus, tanpa sadar bayangan wajahnya yang memerah muncul di benak saya. Semakin dipikir semakin gelisah. Saya menggelengkan kepala, ingin membuang pikiran sampah ini. Dan seketika itu juga memikirkan apa yang sedang dilakukan si bunga kampus sekarang. Saya rasa saya mungkin benar-benar lapar, jadi segera memesan makanan online. Setelah pesan, saya membuka WeChat, melihat banyak pesan belum dibaca. Paling atas adalah pesan dari Liu Ruyan. Saya membukanya, melihat tuduhan Liu Ruyan. Tanpa ekspresi langsung memblokirnya. Lalu saya membuka chatroom dengan Kaisar Naga Petarung Semesta. Naga Besar adalah pengikut awal saya. Saat itu saya belum sepopuler ini, Naga Besar sering mengirim pesan pribadi menyemangati saya. Setelah akrab, kami saling tambah WeChat. Setiap saya perbarui, Naga Besar langsung chat saya. Kadang saya juga mengeluh tentang Liu Ruyan. Naga Besar suka menggunakan kata-kata lucu dan emoji saat chat. Meskipun saya merasa aneh, karena sopan saya tidak tanya. Saya menduga di balik penampilan kasar Naga mungkin ada hati seorang gadis. Saya tidak mengerti tapi menghormati. Setelah saya balas Naga Besar. Naga Besar tidak balas, mungkin sudah tidur. Saya buka aplikasi pesan makanan lagi. Kurir tinggal beberapa menit lagi sampai. Cepat sekali, kurir ini naik roket ya? Saya buru-buru buka pintu, tapi terkejut dengan orang di luar. Kakaan? Tengah malam begini, apa yang dilakukan si bunga kampus mengetuk pintu? Terlihat Anshiu memakai tali renda. Garis perut samar-samar terlihat. Saya cepat alihkan pandangan, mata Anshiu sayu. Matanya menyipit diam di tempat, sangat berbeda dari sikap dingin biasanya, semacam kontras. Ada apa? Saya membelalakan mata. Seluruh tubuh kaku. Si bunga kampus ternyata mencium saya. Otak saya langsung mati. Apa yang terjadi ini? Tidak hanya itu, tubuh Anshiu menempel erat pada saya. Kedua tangannya melingkari leher saya, hampir seperti bergantung pada saya. Setelah mencium, kepalanya menggesek-gesek di leher saya. Jika terus begini akan terjadi masalah. Belum sempat saya bereaksi. Kurir pengantar makanan tiba dengan bawaannya. Dia jelas juga kaget. Saya cepat mendorong Anshiu menjauh. Bro, tengah malam begini, hidup saya juga berharga. Saya malu setengah mati, cepat terima makanan, ingin menarik si bunga kampus ke dalam kamar dulu. Tapi begitu menyentuh lengannya, dia melepaskan diri. Terlihat Anshiu menjauh dari tubuh saya, seluruh tubuhnya rileks. Wajahnya menunjukkan ekspresi puas, menguap, lalu kembali sendiri. Saat pintu dibanting, saya mati rasa. Saya duduk di depan komputer, melihat bibir sendiri, mengelus leher, menyadari kehangatan tubuh Anshiu masih terasa. Mulai meragukan dunia ini. Mimpi, saya tampar si putih keras-keras. Si putih marah menggonggong pada saya. Bukan mimpi. Si bunga kampus mencium saya. Memeluk saya. Saya menjilat bibir, seolah masih bisa mencium aroma wangi. Saat dia mendekat, mungkin si bunga kampus juga mabuk, ayam goreng nasi di depan saya tiba-tiba tidak enak. Semua yang terjadi tadi terlalu cepat, saya benar-benar lupa bagaimana rasa bibir si bunga kampus. Pokoknya, cukup lembut. Tidak bisa bayangkan, otak saya hampir overload. Akhirnya memaksa diri untuk melupakannya. Setelah makan, waktu sudah tidak awal. Besok ada kuliah jam 8. Saya cuci muka lalu cepat tidur. Keesokan harinya, di kelas jam 8 saya langsung tidur begitu sampai. Astaga, ini bisa kalah? Chen Ye di samping melempar ponsel ke meja, menggigit telur dadar isi yang sudah dingin. Saya setengah sadar terbangun karena keributannya, melirik dosen yang bicara tanpa henti di depan. Chen Ye, pagi-pagi bawa cewek, santai aja. Kamu belum kenal dia? Selama sebulan kuliah, cewek yang dia bawa, kalau nggak 20, paling nggak 10. Jiang Chuan di sampingnya bercanda. Tadi malam dia malah ganti nama panggilan jadi, pilih aku kalau PDKT. Aku manis banget. Aku melirik Chen Ye yang masih ada minyak di bibirnya dengan jijik. Bang, lo jijik banget. Lo tahu apa? Aku ini nenek moyang PDKT online. Modal utamaku apa? Aku lihat tampangnya yang super norak, lalu ingat uang yang dihabiskan buat mie instan beberapa hari ini. Chen Ye geleng-geleng kepala, buka HP dan lihat chatnya dengan cewek, lalu putar pesan suara terbaru. Sayang, aku kangen kamu. Seketika itu juga, semua orang di kelas menoleh ke arah kami. Aku dan Jiang Chuan terbahak-bahak. Dasar goblok, lupa ngecilin volume suara. Mohon perhatikan ketertiban kelas, suara merduku kedengaran sama mereka. Dosa, dosa. Moga-moga mereka nggak jatuh cinta sama aku, bisik Chen Ye dengan gak tahu malu. Ngomong-ngomong, suara bass lo tuh kayak cowok idaman internet. Aku acungi jempol. Cih, kalau saja aku punya wajahmu, kecerdasan emosional Chuanzi, dan uang Xiao Liang. Buat apa susah-susah gini? Jadi ingat, satu orang di kos kita nggak datang kuliah. Oh iya, di mana Xiao Liang kayaknya di hotel? Aku mengangguk,
Gak aneh, Xiao Liang asli Beicheng. Dia anak orang kaya banget. Hari pertama kuliah naik mobil sport, pamer keliling kampus. Waktu parkir di bawah asrama, dia nambahin puluhan cewek di WeChat. Dia orangnya nggak jelek. Kalau soal kehidupan pribadi, yang penting suka sama suka. Urusan orang lain bukan urusan kita. Setelah pelajaran membosankan seharian, kami bertiga mau ke kantin. Kampus Beicheng punya 4 kantin. Kami pilih kantin satu yang paling dekat, kebetulan lewat lapangan. Ya ampun, itu bukan si bunga kampus An? Chen Ye berlebihan nunjuk ke arah cewek cantik yang mendekat. Hari ini si bunga kampus pakai baju olahraga putih polos. Dari jauh, kayak bunga teratai putih yang suci. Cuma bisa dilihat dari jauh, nggak boleh dinodai. Begitu dia muncul, semua mata di lapangan lihat ke arahnya. Di sampingnya ada cewek lain, lumayan cantik. Tapi kalau dibandingin sama bunga kampus, kalah jauh. Pandanganku bertemu dengan An Xiu. Adegan tadi malam langsung terbayang di kepalaku. Tubuh lembut si bunga kampus, bibirnya yang sejuk. Dan suaranya yang manja. Aku terbawa lamunan. Tapi si bunga kampus cuma melirikku dingin. Lalu alihkan pandangan. Begitu saja lewat. Ya ampun. Ini bukan level Dewi, tapi level bidadari, kan? Chen Ye tampak terpesona. Cepet tutup mulut lo, jangan takut orang lain kaget. Jiang Chuan nyinyir. Sementara aku diam aja. Lihat An Xiu, aku langsung ingat ciuman tadi malam. Tanpa sadar aku sentuh bibirku lagi, wajah langsung panas. Itu ciuman pertamaku. Tapi reaksi si bunga kampus kayaknya lupa total soal itu. Masa sih? Hal kayak gitu bisa langsung lupa? Lo bilangin aku, lihat tuh Xiao Yao. Lebih mesum dari aku. Pasti sekarang lagi hayalan ciuman sama bunga kampus. Setelah bilang gitu, Chen Ye ketawa keras. Aku berdehem, lalu coba-coba nanya. Aku punya seorang teman. Chen Ye dan Jiang Chuan lihat aku aneh. Terus, mereka serempak. Suatu malam, dia lagi nunggu pesanan makanan. Tiba-tiba si bunga kampus ketuk pintu, langsung cium dia tanpa basa-basi. Lalu pergi kayak nggak terjadi apa-apa. Menurut kalian, si bunga kampus itu maksudnya apa? Jiang Chuan tepuk paha. Kenapa? Aku cepat tanya. Bilang, apa tadi malam lo diam-diam nonton film dewasa di belakang kami? Ada link? Aku mau belajar. Chen Ye udah ketawa sampai nggak bisa berdiri. Dia minta dikirimin file juga. Aku cuma bisa bengong. Anjing-anjing ini, nggak ada satupun yang percaya omonganku. Tapi ya, pikir-pikir juga mustahil. Bunga kampus cium aku sendiri merasa kayak skizofrenia. Mungkin bunga kampus lagi mabuk parah. Aku biasanya mikirnya santai. Hal yang susah dipahami. Ya udah nggak usah dipikirin. Aku optimis bawaan. Lagian aku juga nggak bakal ada hubungan lagi sama bunga kampus. Sampai di kantin, aku baru duduk, lalu angkat kepala. Dan lihat Liu Ruyan bawa nampan sambil marah-marah ke arahku. Lin Yao, lo blokir kontak gue? Maksud lo apa? Kemarin lo bicara kayak gitu sama ibu gue? Lo tahu nggak ibu gue hampir kena serangan jantung gara-gara lo? Jika ibuku sampai kenapa-kenapa, apa kau sanggup membayarnya? Chen Ye dan Jiang Chuan yang tidak jauh dari situ melihatnya. Langsung kabur. Aku tidak mau meladeninya, tapi Liu Ruyan mengira aku sadar akan kesalahanku. Lalu, ketika dia melihat piring berisi Yuxiang Rouxi, dia mengerutkan kening dan berkata, kau tahu aku paling benci Yuxiang Rouxi, kenapa masih mengambilnya? Kau makin asal-asalan denganku. Mendengar ucapannya, aku merasa agak sebal. Sepertinya bicaraku belum cukup jelas. Membuat wanita ini masih mengira aku hanya bercanda dengannya. Pertama, aku ingat kita sekarang sudah tidak punya hubungan apapun. Kedua, jika jantung ibumu bermasalah, itu juga karena ulah adikmu yang tidak berguna itu, tidak ada hubungannya denganku. Ketiga, jangan ganggu aku lagi, mengerti? Liu Ruyan tertegun. Ini pertama kalinya dia melihatku berbicara dengan nada sedingin itu. Dulu aku, meski tidak bisa dibilang lembut, tapi tidak pernah sekaku ini. Kau, sikap apa itu? Matanya berkaca-kaca. Benar saja. Kalau sudah lama, laki-laki pasti berubah. Apa kau sudah berpaling? Suka sama orang lain? Apa kau merasa aku tidak secantik dulu? Atau sudah bosan melihatku? Di mata Liu Ruyan, selama 3 tahun ini aku selalu menuruti kemauannya. Apapun yang dia mau. Begitu dia minta, pasti bisa didapatkan keesokan harinya. Tapi kemarin, permintaannya pertama kali ditolak. Aku memutar bola mata, tidak mau membuang waktu dengannya. Mengambil piringku sendiri lalu langsung pergi. Terlalu banyak bergaul dengan babi bodoh, aku takut ikut jadi bodoh. Melihat aku mengabaikannya, Liu Ruyan mulai panik. Dulu, apapun masalah di antara mereka. Betapapun besarnya kemarahanku, selama dia menangis, aku pasti akan melunak. Tiba-tiba ketakutan besar muncul di hatinya. Dia tidak tahu harus berbuat apa, lalu cepat-cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon ibunya. Bu, Lin Yao sepertinya marah. Wanita di seberang sana berteriak dengan marah. Liu Ruyan, apa kau tahu adikmu sedang butuh uang? Saat begini kau malah membuat Lin Yao marah. Apa kau ingin seluruh keluarga kita makan angin? Liu Ruyan marah tapi tidak berani bicara. Dia bertanya dengan hati-hati. Lalu menurutmu bagaimana sekarang? Bagaimana? Kau yang membuat masalah sendiri, urus sendiri.
Menghadapi laki-laki, kau menangislah, makin sedih makin bagus. Dia lihat kau kasihan, pasti jadi luluh. Urusan begini saja masih harus aku ajari? Entah apa gunanya kau kuliah. Di seberang sana langsung tutup telepon dengan keras. Liu Ruyan menghela napas kecewa. Lahir di keluarga seperti ini, apa yang bisa dia lakukan? Jika tidak berpegang teguh padaku sebagai satu-satunya harapan, hidupnya akan hancur. Memikirkan itu, diam-diam dia punya rencana. Di sisi lain, Chen Ye terus mendecak melihat punggung Liu Ruyan. Hei Xiaoyou, apa yang kau suka dari Liu Ruyan? Aku menggigit paha ayam dan menggeleng. Entahlah, hanya perasaan saja. Sobat, kau pacaran murni ya? Aku tersenyum dan tidak menjawab. Jiang Chuan yang tadinya diam tiba-tiba buka suara. Jangan salahkan teman bicara kasar, keluarga Liu Ruyan seperti lubang tanpa dasar. Baru mulai kuliah, aku sudah lihat semua. Dia datang mencarimu pasti minta uang atau minta ditemani belanja. Kalau bilang kita sebagai laki-laki, mengeluarkan uang untuk membuat orang yang kita suka senang itu wajar, tapi jangan sampai jadi bodoh. Kau tahu kan gosip di kelas tentangmu? Aku meletakkan sumpit, menyeka mulut. Aku tahu. Bilang aku pecundang. Tapi tenang saja, aku sudah tidak suka Liu Ruyan lagi. Mulai sekarang, aku dan dia tidak ada hubungan lagi. Omong kosong. Siapapun bisa bicara keras. Aku tersenyum, tahu mereka tidak percaya. Tapi wajar juga. Aku sudah lama mengejar Liu Ruyan, tiba-tiba bila menyerah. Sepertinya memang tidak meyakinkan. Tapi, aku akan buktikan dengan tindakan. Mereka makan bersama, lalu pulang ke asrama. Demi kenyamanan. Aku hanya pulang ke rumah kontrakanku pada malam hari. Di asrama aku tetap punya tempat tidur dan pakaian ganti. Begitu sampai asrama, aku langsung berbaring di tempat tidur. Semalam aku tidak tidur nyenyak, mimpi kacau sepanjang malam. Setiap kali pejam mata, yang terbayang adalah adegan si cewek cantik kampus berjinjit dan menciumku. Cantik itu godaan. Aku tertidur setengah sadar. Sayang, jangan takut, aku lindungi kamu. Sayangku, makanlah blood pack. Astaga, si tolol ini. Berani rebut Blue punya sayangku. Aku serang dia. Aku terbangun dari seruan, sayang, itu. Aku mengucek mata, melihat Chen Ye di seberang masih main game sambil ngajak cewek. Chen Ye. Jam berapa? Chen Ye menonaktifkan mikrofon. Jam 22, bicara dengan suara normal. Aku tiba-tiba duduk tegak. Langit di luar jendela sudah gelap. Aku menatap Chen Ye. Jam berapa? Pukul 6. Aku mengumpat. Aku cepat-cepat berpakaian dan mencuci muka seadanya. Sial, aku hampir terlambat. Aku berlari sambil melihat waktu. Masih 10 menit. Saat aku berpikir begitu, dari kejauhan terlihat seorang gadis sedang mengendarai sepeda listrik. Arahnya juga menuju gerbang sekolah. Dengan muka tebal, aku segera berlari cepat mengejarnya. Kak, bisa tumpangan? Tapi saat dia menoleh ke arahku, aku terpana. Anshiu, kakak An? Anshiu sangat dingin, tidak bicara. Aku sudah terlanjur, terpaksa memberanikan diri terus berlari sambil bicara. Kak, bisa beri aku tumpangan? Aku sudah siap ditolak, kecepatan lari pun melambat. Saat kupikir tidak ada harapan. Anshiu tiba-tiba bicara. Kamu sering menggoda gadis seperti ini, kan? Begitu ku dengar. Aku tahu dia salah paham, cepat menjelaskan. Bukan. Aku cuma hampir terlambat untuk acara kumpul klub, makanya lihat-lihat bisa nebeng. Aku sendiri tidak tahu kenapa harus menjelaskan panjang lebar pada Anshiu. Bertatapan dengan mata dingin si kampus cantik, teringat ciuman tadi malam, otakku langsung mati sesaat. Naiklah, aku tertegun. Anshiu mengangkat dagunya. Nadanya dingin, kalau tidak mau, aku pergi. Jangan-jangan, aku naik. Aku langsung duduk di jok belakang. Alamatnya, rumah makan si Cuan Lausi, tapi kakak cukup antar aku sampai gerbang sekolah saja. Duduk di jok belakang kampus cantik, pikiranku melayang. Musim gugur di kota utara. Angin sepal-sepal. Si kampus cantik memakai cardigan rajut yang pas badan, aku duduk di belakang. Bisa jelas melihat lekuk dari pinggang ke pinggulnya. Angin bertiup lagi, aroma si kampus cantik tercium ke hidungku. Sama persis seperti aroma yang tercium di ranjangnya dulu. Aku memaksakan diri menenangkan pikiran, tiba-tiba ada sesuatu melintas di otak. Cepat bertanya, Kak, jaketku sepertinya ketinggalan di rumahmu. Anshiu diam 2 detik, nadanya tidak natural. Oh, tidak lihat. Aneh, jaket murahan bisa lari kemana? Tapi karena kampus cantik bilang tidak lihat, pasti benar tidak lihat. Mungkin aku lupa ambil di bar. Kami kembali diam. Aku teringat ciuman itu. Memutuskan untuk bertanya jelas, maka aku mencoba. Kak, soal kejadian tadi malam, apa kamu ingat? Kejadian apa? Nada bingung Anshiu tidak seperti pura-pura. Keberanian yang baru saja terkumpul langsung padam. Sepertinya dia benar-benar tidak ingat. Saat aku tersadar, ternyata sudah sampai. Turun, aku segera turun. Aku menggaruk kepala. Agak malu. Maaf, merepotkan kakak. Anshiu tidak menggubrisku. Setelah memarkir sepeda listrik, langsung masuk ke restoran. Aku ingin mengejarnya. Tapi dari belakang terdengar suara yang familiar. Lin Yo. Mendengar suara itu, aku tidak menoleh,
cepat-cepat masuk ke dalam toko. Tidak disangka perempuan di belakang makin keras memanggil. Liu Ruyan melihatku menghindar, hatinya sedih, air mata tak terbendung keluar. Dia berlari ke depan, memegang lenganku, mata berkaca-kaca. Aku menghela napas pasrah. Dulu, melihat Liu Ruyan menangis. Aku akan iba, tapi sekarang, aku hanya merasa jengkel. Kak, kamu menyebalkan, apa yang perlu ditangisi? Kenapa? Habis uang? Aku tidak berniat menagih uang itu kembali. Aku tidak kekurangan uang sebanyak itu, tapi juga tidak akan memberikan sepeser pun pada perempuan ini lagi. Liu Ruyan dibuat terdiam. Uang itu, dulu sudah dipakainya membeli tas. Sisanya sudah tidak banyak, ditambah adiknya sekarang perlu bayar SPP, uangnya jelas tidak cukup. Lin Yao, kamu masih pura-pura? Tadi aku lihat kamu naik sepeda listrik perempuan lain. Aku bicara jujur, iya, aku naik mobil kakaan. Apa menarik? Bohong tanpa modal. Ya, kamu bilang kakaan? Kamu pikir kamu siapa? Aku tahu dia tidak percaya, malas melanjutkan. Lagi pula, aku sama sekali tidak punya alasan untuk menjelaskan pada perempuan ini. Melihatku memberi alasan payah untuk mengabaikannya, Liu Ruyan marah dalam hati. Dia sekarang sudah yakin aku selingkuh, dan suatu hari pasti akan menangkap basah kami berdua. Begitu masuk ruang VIP, aku langsung sadar, pantas saja kakaan mengantarku ke sini. Ternyata, kami berdua sebenarnya datang ke sebuah acara kumpul. Aku hampir saja salah sangka. Dalam hati aku menampar diri sendiri. Itu kampus cantik, apa yang kamu pikirkan? Para mahasiswa baru yang hadir mungkin tidak pernah membayangkan bahwa bunga kampus akan datang. Suasana langsung menjadi lebih ramai. Liu Ruyan sengaja berdandan cantik sebelum datang. Dia sudah lama mendengar bahwa banyak pria tampan di klub seni peran, dan kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga berada, jadi dia bertekad untuk mencuri perhatian. Dengan begitu, dia bisa memiliki beberapa cadangan dan juga membuatku cemburu. Dia ingin memberitahu lawannya bahwa Liu Ruyan juga punya banyak pengagum. Kalau dia pintar, segera datang dan membujuknya. Tapi begitu masuk pintu, melihat Anshiu ada di sana, semangatnya langsung ciut. Dengan adanya Anshiu, siapa yang masih mau melihatnya? Benar saja. Semua perhatian pria di tempat itu langsung direbut oleh Anshiu. Mereka semua bersikap ramah. Kakak senior, biar saya tuangkan air untukmu. Jangan. Gelas ini tidak bersih, saya bilas dulu dengan air panas. Kakak senior, kamu kedinginan? Saya bawa jaket tambahan. Sementara Anshiu duduk di posisi paling tengah, jelas sudah terbiasa dengan suasana seperti ini. Dia menolak dengan sopan dan tegas. Saya baru tahu ternyata Anshiu adalah wakil ketua klub seni peran. Pantasan saja anggota pria di klub begitu banyak, ternyata semuanya tertarik pada bunga kampus. Ketua klub seni peran adalah mahasiswa tahun ketiga. Jurusan seni peran di Universitas Beijing. Dia sama sekali tidak menyangka bunga kampus akan datang ke acara kumpul-kumpul, karena selama 3 tahun kuliah. Setiap ada kegiatan sosial klub seni peran, Anshiu tidak pernah ikut. Situasi seperti ini baru pertama kali terjadi. Dia menduga pasti karena hari ini adalah ulang tahunnya. Sejak di grup, dia sudah mengirim pemberitahuan bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Berharap semua orang bisa datang. Xiu, tidak kukira kamu akan datang. Aku duduk di seberang Anshiu, melihat jelas ekspresi mesum Chen Hao. Anshiu merasakan pria di dekatnya mendekat. Tanpa sadar mengerutkan kening, bahkan tubuhnya secara naluriah menjauh. Dia tidak ingin ada kontak fisik dengan siapapun. Perasaan cemas dan gelisah itu datang lagi. Sekarang dia sangat menyesal. Kenapa dia harus datang ke acara kumpul-kumpul yang membosankan ini? Kalau bukan karena melihat foto peserta makan malam. Kau tahu, kebetulan sekali, hari ini juga ulang tahunku. Kamu bisa datang, aku sangat senang. Chen Hao sendiri merasa malu saat mengatakannya. Sejak tahun pertama, Anshiu sudah menjadi dewinya. Semua orang bilang dia dingin. Jangan dekati orang asing. Tapi Chen Hao merasa, di balik penampilan Anshiu pasti tersembunyi hati yang hangat. Kedinginannya hanya karena belum bertemu orang yang tepat. Suatu hari nanti, pasti dia bisa menghangatkan hatinya. Bagaimanapun, dia Chen Hao punya ketampanan. Punya uang. Anshiu seolah memblokir suaranya secara otomatis, sama sekali tidak berniat menanggapi Chen Hao. Chen Hao agak canggung, menuangkan anggur buah untuk bunga kampus. Xiu. Haus, kan? Anshiu melirik dingin. Dia memang butuh makanan untuk menenangkan tubuhnya yang gelisah. Aku tidak mau. Benar juga, gelas ini kotor. Chen Hao tertawa kering, diam-diam meminum anggur di gelasnya. Apa yang kamu pegang? Anshiu tiba-tiba bicara. Mengikuti arah pandangannya, terlihat aku hendak memasukkan sedotan ke dalam susu teh. Aku mengedipkan mata, jujur saja. Susu beras dengan kentang manis, setengah gula. Ini pesanan online yang kuambil saat keluar dari asrama. Enak, aku mengangguk. Enak. Anshiu masih menatapku, aku sepertinya paham. Kakak senior mau minum? Tanyaku ragu-ragu. Aku hanya bertanya iseng. Tapi tidak menyangka Anshiu akan setuju. Sekeliling menjadi hening, ekspresi Chen Hao sangat buruk. Sementara Liu Ruyan juga merasa aneh. Setelah Anshiu mengambil susu teh, dia sepertinya belum pernah minum susu teh sebelumnya. Setelah teguk pertama, matanya langsung berbinar.
Beberapa teguk besar, setengahnya habis. Aku terpaku melihat. Dalam hati tidak bisa tidak berpikir, lucu sekali, seperti anak kucing. Orang-orang di sekitar juga terkejut dengan pemandangan ini, mereka menatapku dengan penuh tanda tanya. Ada apa dengan anak ini? Apakah dia dekat dengan bunga kampus? Masa sih? Bunga kampus terkenal tidak dekat dengan pria. Aku mendengar pidato pribadi Chen Hao selama 10 menit, hanya merasa pusing. Aku mengeluarkan ponsel, membuka kotak obrolan. Dengan kadal naga tempur universal super. Pagi ini dia membalas pesanku dengan, kamu capek, ya? Aku ada kuliah jam 8. Karena lagi bosan, aku bertanya asal, kamu juga mahasiswa? Detik berikutnya, ponsel di saku Anshiu bergetar. Dia membuka layar dan melihat pesan dari Yoyo. Kamu juga mahasiswa? Dia menjawab tanpa ekspresi. Iya nih, kamu di universitas mana? Di suatu tempat. Universitas Beicheng. Hei, sobat, tidak disangka, seberang langsung mengirim, ayo minum-minum suatu hari nanti. Sobat, seangkatan. Hei, sobat, suatu hari nanti kita ngopi. Ya? Anshiu terkejut, langsung menjatuhkan ponselnya ke meja. Ada apa? Xiu, mendengar suara itu. Chen Hao dan para pengikutnya segera berlari mendekat. Anshiu jarang kehilangan kendali, tapi hanya dalam sedetik. Dia kembali ke citra Dewi dinginnya. Dia mematikan layar ponsel dan berkata dengan sangat tenang. Tidak apa-apa, baiklah. Chen Hao kembali bergabung dengan yang lain untuk minum. Aku menatap telinga gadis itu yang memerah, merasa heran. Aku menunduk dan melihat ponsel. Kulihat Big Tyrannosaurus tidak membalas pesan lagi, mungkin dia sibuk. Aku tidak terlalu memikirkannya. Sedangkan Liu Ruyan, aku melirik ke arah sana dan melihat dia terus berada di dekat Chen Hao. Mendengarnya membual. Setiap orang punya pilihannya sendiri. Sejak saat kita putus, sudah ditakdirkan kita menjadi dua garis sejajar. Saat banyak orang sedang minum, aku diam-diam menyelinap keluar. Udara di luar sungguh segar. Aku menarik napas dalam-dalam, memandangi bintang-bintang di langit. Aku menghela napas. Terima kasih untuk teh susunya. Tiba-tiba suara terdengar dari belakang. Aku terkejut, menoleh, dan melihat si bunga kampus dengan wajah dingin. Seolah-olah orang yang baru saja mengucapkan terima kasih itu bukan dirinya. Hanya segelas teh susu, jangan sungkan. Namun Anshiu berkata dengan sangat serius. Aku tidak suka berhutang budi. Begini saja. Aku tidak suka berhutang budi. Aku antar kamu pulang. Ini tidak terlalu baik, kan? Waktu datang aku nebeng motor listrik si bunga kampus. Aku menggaruk kepala, agak malu. Lagi pula kita tinggal serumah. Sambil berkata begitu, dia berjalan sendiri ke motor listrik. Tinggal serumah? Seperti itu juga tidak salah. Naik, aku duduk manis di kursi belakang. Sepanjang perjalanan, kami berdua diam. Motor listrik melewati polisi tidur. Karena inersia, aku tidak sempat bersiap. Saat pantatku terangkat, secara refleks aku meraih pinggang Anshiu. Setelah sadar, aku kaget dan langsung melepaskan tangan. Maaf, senior. Aku tadi tidak sempat bereaksi. Tidak apa-apa, jawabnya dengan sangat tenang. Sepertinya dia tidak peduli. Tapi tidak ada yang tahu, si bunga kampus yang tampak dingin ini. Saat ini di dalam hatinya seperti layar dengan komentar yang berterbangan. Telapak tangannya panas sekali. Seperti malam itu. Kenapa tidak terus memeluk? Apa daya tarikku terlalu kecil? Aku lega. Syukurlah senior tidak marah. Tapi detik berikutnya, pantatku kembali terangkat dari kursi. Sekali lagi aku tak bisa mengendalikan diri dan meraih pinggang ramping gadis itu. Aku ingin memotong tanganku sendiri. Kenapa aku tidak bisa menahan diri? Lain kali aku tidak akan melakukannya lagi. Aneh sekali. Biasanya aku tidak menyadari ada begitu banyak polisi tidur di jalan ini. Di tempat yang tak terlihat olehku, Anshiu. Bibirnya melengkung kecil. Perasaan aneh di hatinya entah bagaimana secara ajaib menjadi tenang. Jika kamu tidak bisa duduk dengan stabil, kamu bisa memegang pinggangku. Tidak perlu, senior, aku bisa duduk dengan stabil. Jadi selama perjalanan selanjutnya aku terus-menerus mencengkeram celana di pahaku. Takut kalau aku akan terangkat lagi dan tanganku kembali nakal. Oh, nada suara Anshiu mendingin. Dia memarkir mobil. Dua orang masuk lift satu persatu. Terima kasih senior telah mengantarku pulang. Meskipun sepanjang jalan aku sangat gugup. Hanya kebetulan lewat. Aku menatap profil cantik si bunga sekolah, teringat saat pertama kali datang ke sekolah. Aku selalu mendengar orang menilai Anshiu sebagai dingin dan tidak ramah. Sekarang, Sepertinya ada sedikit perbedaan dengan kabar yang beredar. Setidaknya di mataku, bungaku kampus yang kulihat itu terlihat polos dan menggemaskan. Setelah kami sampai di lantai 22, aku mengeluarkan kunci dan bersiap untuk pulang ke kamar masing-masing. Namun, aku justru mendengar bungaku kampus berseru dari belakang. Hei, pipa air di rumahku bocor. Bisakah kamu membantu memperbaikinya? Tentu saja aku tidak keberatan. Lagi pula, sejak SMA di rumah aku sering disuruh ibuku mengerjakan pekerjaan rumah. Memperbaiki pipa air bagiku adalah perkara kecil. Saat melangkah lagi ke kamar bunga kampusan, aku tidak berani melihat-lihat dan langsung menuju toilet. Aku menyingsingkan lengan baju dan mulai bekerja. Ku buka keran dan memeriksanya,
Ternyata ada kebocoran pada saluran masuk air. Maka dengan cekatan aku melepas katupnya, membersihkan karat, mengencangkannya, lalu memasangnya kembali. Selesai, kakak senior. Kurang dari 15 menit bolak-balik. Anshiu tidak menyangka akan selesai secepat ini, sehingga untuk sesaat dia tampak sedikit gugup. Sudah selesai? Aku mengira dia tidak percaya dengan kemampuanku, maka aku segera memutar keran. Aliran air memang kembali normal. Melihat itu, Anshiu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya saja dia tiba-tiba menyadari karena baru saja memperbaiki pipa air, kemeja putihku basah. Samar-samar dia bisa melihat otot tipisku. Wajahnya terasa agak panas, dia berkata dengan suara serak. Kamu basah? Biar aku lap. Aku baru saja mau bilang tidak perlu. Melihat Anshiu membawa handuk pink langsung berjalan ke depanku, meraih lenganku dan mulai mengelap. Daripada disebut mengelap, lebih tepat disebut membelai. Aku bisa merasakan suhu telapak tangan si bunga sekolah. Sangat panas, bergesekan di antara lenganku bolak-balik, aku merasa aneh. Terlebih lagi, fakta bahwa bunga kampus sendiri yang mengelap air untukku membuat jantungku berdebar kencang. Dan yang tidak aku ketahui adalah, Anshiu berusaha keras menahan dorongan tubuhnya untuk mendekatiku. Akal sehatnya ingin menghentikannya, tapi reaksi tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Yang ada di pikirannya hanya dua kata. Selesai, kakak senior, aku memanggil berkali-kali. Gadis itu tidak bereaksi. Aku segera memegang tangan Anshiu, kamu tidak apa-apa? Anshiu seperti terkejut, buru-buru menarik tangannya, wajahnya dingin. Dengan nada kaku dia berkata, tidak apa-apa, kamu pergi saja. Aku mengedipkan mata. Hati wanita bagai jarum di dasar laut, sedetik sebelumnya masih peduli padamu, detik berikutnya memasang wajah datar dan mengusirmu pergi. Aku tidak masalah, cuma khawatir kalau terus begini kakak senior bisa kena skizofrenia. Aku pergi dulu. Saat melewati pintu masuk, aku meraih kantong sampah, sekali buang dua kali juga buang. Aku agak bersih, semua sampah yang terlihat harus kubersihkan. Setelah pintu tertutup, Anshiu akhirnya melepaskan tinjunya yang terkepal. Dia menghela napas lega, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berjalan ke kamar tidur, membuka lemari, dan di antara tumpukan gaun, tergantung sebuah jaket denim pria. Tidak perlu dipikir, itu milikku. Dia mengambilnya. Tanpa sadar dia membenamkan wajah ke dalam jaket itu, menghirup dalam-dalam berkali-kali tapi masih belum cukup. Setelah sadar apa yang dilakukannya, Anshiu memerah dan meletakkan jaket di samping bantal. Setelah aku pulang, aku membuka laptop untuk menggambar. Tapi 1 jam berlalu, pikiranku terus-terusan muncul bayangan Anshiu yang tersipu dan tertegun. Bukan aku yang terlalu berpikir. Tapi reaksi kakak senior terlalu aneh. Perasaannya seperti kesurupan. Seolah ingin memakanku. Hari ini tidak ada mood untuk update, aku langsung mengambil cuti sehari. Saat itu, ponselku bergetar beberapa kali. Aku lihat, ada beberapa pesan belum terbaca di grup godaan pulang asrama. Pesan pertama dari Xiao Liang, Yo, lihat apa yang aku potret. Gambar. Perempuan ini kelihatan familiar, Jiang Chuan juga muncul. Yang mengkhianati hati tulus akan menelan 1000 jarum. Dengan penasaran aku membuka gambar, dan langsung mengerti. Lokasi foto sepertinya di pintu gerbang sekolah. 2 orang di foto itu adalah Liu Ruyan dan Chen Hao. Mereka bersikap mesra. Chen Hao sepertinya mabuk, Liu Ruyan menopangnya dengan senyum di wajahnya. Aku keluar dari gambar, di grup sudah ada beberapa pesan baru, isinya hanya kata-kata penghiburan untukku. Aku langsung menjawab, saudara-saudara, gue sudah ikhlas kok. Tidak memengaruhiku. Di asrama, 3 orang melihat balasanku. Saling pandang. Putus cinta bisa cepat sembuh begini? Xiao Yo pasti kena pukulan keras. Cinta 3 tahun bisa lepas 3 hari? Siapa percaya? Mungkin dia lagi nangis sekarang. Tenang. Yang lama pergi, yang baru datang. Aku akan perkenalkan dia nanti. Aku tidak tahu teman sekamar bayiku sedang berencana mengenalkanku pada seorang cewek, tapi aku malah menatap foto di grup dan tenggelam dalam pikiran. Chen Hao ini benar-benar brengsek. Dia dengan heboh mengejar bunga kampus, tapi di sisi lain mesra dengan cewek lain. Bunga kampus sangat polos. Bagaimana kalau dia tertipu? Aku pikir sebagai tetangga, perlu mengingatkannya secara halus. Tapi begitu teringat aku bahkan tidak punya kontak bunga kampus, aku langsung mundur. Lebih baik jangan. Pada akhirnya, aku dan kakak senior tidak akrab. Apa aku mengingatkannya? Aku menghela napas tanpa suara. Hatiku agak sesak. Aku masak mie instan, dan rebus dada ayam untuk Xiao Bai. Manusia dan anjing makan dengan lahap. Aku tinggal sendiri, jujur agak kesepian. Malam tiba, aku berbaring di tempat tidur, buka WeChat dulu, tidak ada pesan. Lalu buka TikTok, main 1 jam, bosan, keluar dan buka Kiki, tetap sepi. Aku menghela napas panjang, memutuskan tidur. Aku cepat tidur. Tapi tidurku dangkal, sedikit suara bisa membangunkanku. Sampai larut malam. Tiba-tiba ku dengar suara ketukan pintu pelan dari luar. Awalnya kukira salah dengar. Beberapa menit berlalu. Orang di luar tetap mengetuk terus. Aku langsung duduk di tempat tidur, mengambil semprotan anti perkosaan dari nakas. Anak laki-laki di luar harus lindungi diri sendiri. Aku diam-diam berjalan ke belakang pintu, ingin melihat siapa dari lubang pintu.
Begitu lihat, aku kaget. Aku segera meletakkan semprotan itu. Membuka pintu, di luar berdiri Anshiu dengan piyama. Kakak senior. Aku punya firasat buruk. Benar saja, detik berikutnya. Bunga kampus itu menempel lagi. Kali ini, seluruh tubuhnya seperti gurita melilitku. Lalu dia mendongakkan kepala, tatapan sayunya tiba-tiba bersinar saat melihat bibirku. Dia segera mendekat, aku membelalakan mata dan mencoba mendorongnya. Anehnya, entah dari mana kekuatan gadis itu, dia tidak bisa didorong, seolah menempel di tubuhku. Aku menyerah, aku bahkan merasa si bunga kampus seperti sedang menyerap energi. Setelah 10 menit, Anshiu melepasku dengan sangat alami. Wajahnya sangat bahagia. Lalu tanpa berkata sepatah kata pun, dia kembali ke rumahnya dengan lancar. Aku menatap pintu yang tertutup. Pikiranku hampir kacau, aku duduk di depan komputer dan membuka browser. Aku mengetik 3 kata, somnambulisme. Sekarang aku sangat yakin. Bunga kampus yang terlihat dingin ini mungkin menderita somnambulisme. Sebelumnya aku bisa menghibur diri mungkin dia mabuk, tapi kali ini aku sama sekali tidak mencium bau alkohol. Ditambah lagi dari ekspresi dan perilakunya, 90% itu somnambulisme. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan dia tidak ingat apapun keesokan harinya? Memikirkan itu, aku sedikit cemas. Somnambulisme jika parah, bisa mengancam jiwa. Terus begini tidak baik. Aku membuka kontak ponsel. Bersiap menelepon ibuku sendiri. Sekitar 10 detik kemudian, tersambung. Nakal, lihat jam berapa sekarang? Kamu gila? Aku melihat waktu, jam 2:30 pagi. Sepertinya memang agak larut. Tapi Bu, aku mau tanya sesuatu. Luan mendengarnya. Mengira anaknya ada masalah di luar, buru-buru bertanya, kamu membuat masalah lagi? Bukan aku, ada seorang teman. Kau pikir ibumu tidak pakai internet? Aku pasrah. Benar, temanku. Dia sepertinya menderita somnambulisme. Ibuku adalah psikiater. Sejak kecil aku tidak berani berbohong, karena setiap kali berbohong, ibuku bisa mengetahuinya, lalu kena pukulan campuran. Saat bicara soal bidang profesional, Luan menjadi serius. Somnambulisme? Kamu yakin? Biasanya, somnambulisme sering terjadi pada anak-anak atau remaja. Kemungkinan setelah dewasa sangat kecil. Aku menduga itu somnambulisme. Somnambulisme adalah gangguan psikologis, harus dinilai dari perilaku tertentu. Perilaku abnormal apa? Aku tergagap tidak bisa menjawab. Masa aku bilang si bunga kampus tengah malam? Tidak tidur lalu mengetuk pintu untuk menciumku? Kalau begitu, orang lain akan mengira yang sakit adalah aku. Tiba-tiba aku merasa menelepon ibuku sendiri adalah kesalahan. Sudahlah, tidak apa-apa, Bu. Cepat tidur, bocah nakal. Kau pikir ibumu monyet? Aku beritahu, hari Minggu ini aku kebetulan tugas ke Beijing. Nanti aku urus kamu. Lalu telepon ditutup. Aku mengerang kesakitan. Kamrat Luan akan datang. Maka hidupku pasti tidak tenang. Aku lelah berbaring di tempat tidur, menatap layar ponsel. Mencari banyak informasi tentang somnambulisme, tanpa sadar aku tertidur. Keesokan harinya sebelum jam 7 aku bangun. Sejujurnya, semalaman aku tidak tidur nyenyak, bahkan beberapa kali terbangun, selalu merasa mendengar suara ketukan pintu lagi. Aku rasa somnambulisme si bunga kampus belum sembuh. Aku hampir mengalami neurastenia. Saat aku selesai mandi dan keluar dengan lingkaran hitam, kebetulan bertemu si bunga kampus yang juga keluar. Kami saling pandang. Keduanya bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kamu kurang tidur? Kamu lupa lagi? Mereka bertanya serempak. Lupa apa? Tanya Anshiu bingung. Aku sudah menduga hasilnya. Aku menghela napas diam-diam, tersenyum. Tidak apa-apa. Aku menatap punggung Anshiu, menghela napas diam-diam. Anshiu hari ini sedang dalam suasana hati yang baik. Anehnya, 2 hari ini dia merasa tubuhnya sangat berenergi. Seluruh dirinya hidup. Dia berpikir, mungkin karena cowok di seberang. Hanya sebuah jaket dan sentuhan beberapa detik. Apakah memiliki kekuatan sebesar itu? Jadi saat membuka pintu dan melihat cowok itu keluar dengan lingkaran hitam, dia menyapa lebih dulu. Tidur lebih awal, baik untuk kesehatan. Aku tak bisa mengungkapkan pahitku. Aku ingin berteriak pada si bunga kampus, aku tidak bisa tidur karena kamu. Karena kamu, baik, senior, kataku patuh. Anshiu mengangguk puas, bersiap jogging di kompleks. Tak disangka cowok seberang ikut. Dia tampak ragu-ragu. Senior, sepertinya ada yang ingin dikatakan. Senior? Senior. Anshiu sadar belakangan, menyadari dia salah bicara, buru-buru menjelaskan. Bukan. Maksudku, apakah senior akhir-akhir ini punya tekanan? Semalam aku membaca materi sepanjang malam. Katanya, kadang berjalan sambil tidur. Mungkin karena ada hal dalam hidup yang tidak bisa dilepaskan, atau tekanan mental, yang menyebabkan pasien mengalami kondisi berjalan sambil tidur. Anshiu mulai menatap serius pria di depannya. Wajahnya tampan dan gagah. Tingginya sekitar 185 cm, seluruh tubuhnya dipenuhi merek-merek trendy. Seharusnya dia seorang playboy. Tapi di matanya, terpancar kebodohan yang jernih. Tanpa sadar dia bertanya, siapa namamu? Lin Yao. Anshiu mengangguk.
Lalu bertanya lagi, kenapa kau bertanya begitu? Kau suka padaku? Tidak bisa. Sebagai seorang kampus putri, kewaspadaannya membuatnya harus bertanya dengan jelas. Kalau jawabannya iya, dia bisa menolak. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak suka. Mulutku bereaksi lebih dulu dari otak. Aku tidak mau dianggap seperti pria mesum Chen Hao. An Siyu menatapku aneh. Setelah beberapa hari berinteraksi, dia menemukan bahwa pria ini sepertinya berbeda dari yang lain. Meskipun enggan mengakuinya, setiap kali pria ini mendekatinya, medan magnet di sekitarnya terasa lebih nyaman. Lalu kenapa kau tanya apakah aku baru-baru ini stres? Ini. Aku berpikir keras, akhirnya menemukan alasan yang cukup masuk akal. Dosen psikologi kami menyuruh setiap orang untuk menyelidiki kondisi mental orang di sekitarnya. Jadi, aku sekalian tanya kakak senior. An Siyu mengangguk. Kondisi mentalku baik-baik saja. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan mulai berlari. Tapi setelah disinggung olehku, An Siyu tiba-tiba teringat bahwa dia memang sudah lama tidak periksa ke rumah sakit. Aku keluar pagi-pagi, sampai sekolah jam 7:30. Aku sekalian beli beberapa bakpao di pinggir jalan. Mau dibawa ke asrama untuk anak-anak nakal itu. Benar saja, saat aku sampai di kamar, 3 orang ini masih tidur. Aku sengaja menunggu sampai jam menunjukkan pukul 7:50, lalu membangunkan mereka. Saat bangun, mereka pada menjerit histeris. Anjing, sekolah ini tidak manusiawi. Mau bagaimana lagi? Senin sampai Rabu semua pelajaran jam 8. Hidup mahasiswa lebih pahit dari kopi. Mereka ke toilet, cuci muka asal-asalan, waktu tinggal 5 menit. Untungnya asrama kami dekat dengan gedung kuliah hari ini. Bawa buku di tangan, sambil mengunyah bakpao langsung lari ke kelas. Saat istirahat, Chenie masih main game sambil bawa cewek. 2 orang lainnya tidur mengejar. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan. Chenie, kau tidak ikut kuliah? Tidak takut ujian akhir? Chenie berkata dengan santai. Takut apa? Seminggu sebelum ujian, belajar kilat, asal tidak gagal saja. Masuk akal. Aku juga tidak mood main HP, tanpa sadar menghela napas. Mendengar aku menghela napas, Chenie langsung keluar game. 2 orang lainnya langsung sadar. Xiao Yao masih sedih? Chenie, yang biasanya ceroboh, kali ini bertanya dengan hati-hati. Aku tidak mengerti. Sedih apa? Aku cuma mikirin penyakit jalan sambil tidur kakak senior kampus putri. Bingung harus bagaimana. Terhadap reaksiku ini, 3 orang lainnya sama sekali tidak percaya. Mereka saling berpandangan. Mereka yakin pria kecil tampan di depan ini sebenarnya hanya bicara keras. Chenie menepuk pundakku dengan simpati. Kakak sudah pernah mengalaminya. Tahu kalau ganti pacar tanpa jeda, siapapun tidak akan bisa terima. Kalau mau nangis, nangislah. Pundak kakak selalu ada untukmu. Xiao Liang tertawa sambil memaki. Mending jangan deh. Pundak sempitmu itu bisa diandalkan? Pergi. Aku pasti bisa jadi kulkas 2 pintu. Jadi, Xiao Yao jangan sedih. Nanti aku kenalkan beberapa cewek cantik. Kondisimu gampang cari yang baru. Jiang Chuan melihat 2 orang ini tidak bisa diandalkan. Langsung ambil HP tanpa bicara, dan memasukkanku ke dalam grup. Aku lihat, total termasuk aku ada 4 orang. Selain Jiang Chuan, 2 lainnya pakai foto profil cewek. Aku bingung. Apa-apaan ini? Cewek baru yang ku kenal. Jurusan tari tingkat 1. Aku sudah lihat fotonya, berkelas dan cantik. Apa? Dasar anjing, kenal cewek kau tidak bilang. Chenie bersemangat memukul meja. Jiang Chuan takut padanya, langsung bilang, baik, baik. Nanti kau ikut saja. Anak baik. Chenie menggosok tangan dengan semangat, sambil memeluk pundakku. Xiao Yao, lihat kakak tunjukkan caranya. Ajar kau cara memegang cewek cantik. Aku mengerutkan kening. Menjelaskan, jangan deh, aku tidak jadi ikut. Aku sebenarnya tidak peduli soal Liu Ruyan. Hanya teman sekamarku yang salah paham. Lagi pula aku agak ogah kenalan sama cewek seperti ini. Kenalan dengan lawan jenis dengan tujuan, rasanya aneh. Daripada itu, aku lebih percaya takdir. Tapi melihat teman sekamarku begitu peduli padaku, kalau aku tolak lagi, itu agak tidak sopan. Baiklah, aku pergi. Akhirnya kelas selesai. Beberapa orang kembali ke asrama dan mulai bersiap-siap. Xiao Yao, kamu tidak ganti baju? Chenie keramas, sambil mengoleskan pomade ke rambutnya, dia membaca buku hijau. Bersiap untuk berdandan. Aku sih tidak masalah, menurutku pakaian biasa saja sudah cukup. Lagi pula aku tidak berniat pacaran. Aku memindai asrama dan menyadari ada 1 orang yang hilang. Lau Xiao? Dia tidak pergi. Jiang Chuan memegang ponsel. Entah sedang ngobrol dengan siapa. Mendengar itu, dia menjawab. Dia sudah ada janji dengan orang lain. Lagi pula, kalau kamu ajak dia pergi, masih ada sisa daging buat kita. Saudara, setelah selesai bersiap, beberapa orang pergi ke restoran barbecue yang sudah ditentukan. Barbecue dan hotpot di kawasan universitas, murah dan terjangkau, tempat terbaik untuk kencan pasangan muda. Begitu masuk, aku melihat 2 gadis sudah duduk menunggu di kursi. Seperti yang dikatakan Jiang Chuan. Cantik dan berkepribadian. Satu memakai rok mini, satu lagi bergaya Korea. Keduanya berdandan tebal, dengan bulu mata palsu yang mencolok. Tiba-tiba bayangan wajah An
Xiu yang tanpa riasan muncul di benakku. Melihat aku termenung, gadis di seberang jadi tertarik. Tampan ini namanya siapa? Lin Yao. Lalu, beberapa orang saling memperkenalkan nama. Gadis es bernama Bai Ningbing. Gadis Korea bernama Li Xia. Mereka memesan beberapa piring daging barbeque. Selama itu, mulai saling bercerita tentang hobi dan lainnya. Jiang Chuan mahir merayu gadis. Bahkan Chen Ye pun tidak gugup di hadapan gadis cantik. 4 orang itu asyik mengobrol. Aku diam-diam memanggang daging sendirian. Mau bagaimana lagi? Aku tidak tahu cara berbicara dengan perempuan. 3 tahun mengejar Liu Ruyan, hubungan kami hanya sebatas transfer uang. Biasanya. Jarang mengobrol. Aku selalu menganggap itu normal. Sampai aku masuk universitas. Baru aku sadar, hubunganku dengan Liu Ruyan sama sekali tidak sehat. Hubungan pacaran yang sehat. Setidaknya harus saling peduli dan jujur. Jelas, apalagi peduli, Liu Ruyan bahkan tidak mau komunikasi normal. Tampan, apa hobimu? Pikiranku terputus. Aku menatap ke arah suara. Menemukan Bai Ningbing yang duduk di seberang sedang menatapku. Tidur dan main game. Aku tidak bilang kalau aku juga seorang blogger. Kamu sudah punya pacar? Apa gadis sekarang begitu langsung? Mata besar Bai Ningbing berkedip. Agak genit dia berkata, zodiakmu apa? Kutebak pasti Cancer. Aku terkejut. Bagaimana dia tahu? Melihat reaksiku. Bai Ningbing tahu dia benar. Langsung semangat mengeluarkan ponsel. Sepupuku zodiak Scorpio. Kamu Cancer? Kalian berdua cocok. Mau aku perkenalkan dia padamu? Aku tidak menyangka hal seperti ini terjadi padaku. Dulu hanya dengar soal gadis zodiak waktu nonton video. Tidak kusangka di dunia nyata aku mengalaminya. Maaf, aku tidak menambah kenalan asing. Chen Ye di samping melihat. Kecewa, dia menarikku dan berbisik. Kamu bodoh. Ada gadis cantik, kamu tidak mau? Bukan? Bagaimana kamu tahu dia cantik? Bagaimana kalau jelek? Aku benci perbuatan mak comblang seperti ini. Sambil gigit gigi aku berkata. Bai Ningbing jelas mendengar percakapan kami. Dengan tegas dia berjanji, aku bersumpah. Sepupuku pasti cantik banget, sangat cantik. Di seluruh Beicheng, tidak ada yang bisa menandinginya. Ini agak terlalu berlebihan. Secantik apapun, bisa secantik senioran? Aku mengeluh dalam hati, tapi tidak enak mengatakannya. Melihat aku masih ragu. Chen Ye langsung mengeluarkan ponsel dari sakunya, lalu mengarahkan layar ke wajahku. Pengenalan wajah berhasil. Lalu cepat membuka WeChat hijau. Bersama Bai Ningbing langsung menyelesaikan operasi menambah teman. Seluruh proses. Cepat, tepat. Aku benar-benar tidak sempat bereaksi. Saat merebut kembali ponselku, aku menemukan seseorang bernama tidur tepat jam 9 sudah ada di daftar temanku. Dan bahkan mengirimiku pesan, halo, aku sudah ingin membunuh. Bai Ningbing girang dalam hati. Dia memegang ponsel dan mengetik cepat. Bagaimana hasil misinya? Tidur tepat jam 9. Bagus. Lalu mengirim transfer 1000 yuan. Bai Ningbing segera mengambil uangnya. Lalu bertanya dengan penasaran, senior, jangan-jangan kamu suka padanya? Tahu tidak, senior wanita dingin ini tidak pernah menerima pernyataan cinta dari pria manapun. Tidak, baik pria maupun wanita, dia selalu menjauh. Bai Ningbing membuka riwayat obrolan. Dia sendiri berbagi banyak cerita harian, dan juga mengirim video barbeque. Di dalam video terlihat aku memanggang daging di seberang. Sepupuku yang tidak pernah membalas pesanku tiba-tiba meminta kontak orang ini. Ini sangat aneh, tapi tidak peduli seberapa sering dia bertanya, sepupuku tetap diam. Dia merasa pasti melewatkan sesuatu. An Xiu duduk di kantin sambil menatap ponselnya melamun. Dia menemukan bahwa orang yang dia tambahkan di akun kecilnya adalah komikus Yo-Yo, ternyata itu aku. Sungguh kebetulan. Dia beralih ke akun, kadal raksasa tak terkalahkan di alam semesta. Membuka obrolan dengan Yo-Yo, percakapan mereka masih berhenti pada saat diajak minum oleh lawan bicara. Saat itu dia terkejut dan tidak membalas. Karena sindrom kulit haus, dia menghindari interaksi sosial. Tapi di dalam hati dia mendambakan seseorang yang mengerti dirinya. Saat tahun pertama kuliah, dia melihat komik Yo-Yo di Weibo dan menambahkan kontak WeChat. Mereka sering mengobrol tentang keseharian, dia sangat menikmati hubungan ini. Tapi sekarang dia khawatir jika lawan bicara tahu entitas aslinya, mereka akan menjauh. Dia sangat bingung. Semua ini salah Bai Ningbing. Xiu, kamu tidak apa-apa? Sumuran di seberang bertanya dengan cemas. Dari tadi, An Xiu terus menatap ponsel. Oh, tidak apa-apa. An Xiu langsung kembali memasang ekspresi datar. Sumuran menghela napas. Sebagai satu-satunya teman An Xiu di kampus, dia merasa pusing. Akhir-akhir ini An Xiu dalam kondisi aneh, sering melamun, dan frekuensi melihat ponsel semakin meningkat. An Xiu mulai pura-pura dingin lagi. Kalau ditanya bilang tidak apa-apa, tapi saat makan sering melirik ponsel. Setelah makan, dia membuka obrolan, tidak ada apa-apa. Dia menduga mungkin lawan bicara tidak melihat. Di sisi lain, aku sudah melihat saat dia menghubungiku. Tapi aku memilih tidak membalas. Aku tidak tertarik pada perempuan yang dikenalkan melalui perantara seperti ini. Aku memiliki kebersihan mental. Tidak bisa menerima cinta kilat, aku merasa proses yang lambat lebih menunjukkan ketulusan.
Aku bahkan berencana menghapus kontak, tidur tepat pukul 9 dalam beberapa hari. Beberapa orang selesai makan daging panggang, para cowok membayar, lalu mulai berjalan-jalan di jalan kuliner. Selama itu, dua cewek itu membeli permen gula merah, mie dingin panggang, dan camilan lainnya. Aku heran betapa ajaibnya perut cewek. Baru saja bilang kekenyangan, begitu keluar bisa makan banyak lagi. Chen Ye sambil membayar mengeluh pelan padaku. Tolong, bunuh aku saja. Aku tidak akan pernah lagi ketemuan dengan orang dari internet. Pacaran online lebih hemat, kataku dengan nada puas. Kamu bisa tidak usah berebut bayar. Anshiu melihat Chen Ye berebut menambahkan kontak WeChat dua cewek itu, dan kedua cewek itu dengan cepat setuju. Kembali ke asrama. Tiga cowok semuanya kelelahan. Aku merasa capek hati, dan sejak awal bilang tidak akan ikut kegiatan seperti ini lagi. Chen Ye membersihkan sepatu botnya, menyimpannya rapi, lalu berganti sandal, mendengar ucapan Jiang Chuan. Dia memutar mata, bilang dia menambah kontak hanya untuk menutup biaya, dan juga bilang wajahnya tidak akan disukai mereka. Hanya untuk penghiburan psikologis. Jiang Chuan setelah mandi berbaring di tempat tidur mengobrol dengan seorang cewek. Xiao Liang masih belum pulang malam. Aku selesai mandi dan bersiap tidur sambil scroll video, tapi melihat pesan yang belum dibaca dari tidur tepat pukul 9. Setelah kubalas, lawan bicara lama tidak kirim pesan, lalu beberapa saat kemudian hanya membalas, oh. Aku akhirnya tidak membalas lagi, langsung tidur. Di sisi lain, di apartemen Anding. Anshiu menatap halaman obrolan denganku sambil melamun, perasaannya campur aduk. Dia meletakkan ponsel dan berjalan ke kamar tidur. Bersiap mencuci baju, tapi menemukan jaket denim pria. Anshiu mengeluarkan jaket itu sendirian. Menciumnya, aroma khas lawan bicara sudah banyak berkurang. Memikirkan itu, seluruh tubuhnya mulai gatal lagi. Keinginan untuk disentuh semakin kuat. Di pikirannya muncul ingatan kontak denganku beberapa hari lalu. Hatinya terasa perih. Dia berkata pada dirinya sendiri tidak boleh jatuh sehina ini. Tidak boleh membiarkan nafsu mengendalikan otak. 5 menit kemudian, Anshiu berdiri di depan pintu rumahku. Memegang jaket denim itu, dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu. Hari ini membereskan rumah, Anshiu tidak sengaja melihat jaket denim ini. Dia merasa alasan ini sangat bagus. Lalu datang ke depan pintu rumahku dan mengetuk. Tidak ada suara. Mungkin tidak dengar? Dia mengetuk beberapa kali lagi. Kali ini, di balik pintu ada suara. Entah kenapa. Anshiu agak gugup, tapi setelah menunggu sebentar, yang datang adalah suara gonggongan anjing. Guk guk guk, lalu terdengar suara anjing kecil terus menggaruk pintu. Sepertinya ingin keluar. Alis Anshiu yang lentik sedikit berkerut. Orang ini pulang larut malam, malah meninggalkan anjing kecil sendirian di rumah. Dia tiba-tiba teringat pertemuan pertama mereka, karena lawan bicara salah masuk pintu saat mabuk. Apakah hari ini dia pergi minum lagi? Terlalu keterlaluan. Mendengar anjing merengek-rengek di dalam kamar, Anshiu langsung merasa kasihan pada anjing itu. Dari luar dia terlihat dingin, tapi sebenarnya dia sangat suka binatang, terutama anjing kecil. Dia tidak sabar dengan manusia dan tidak punya keinginan untuk mendekat, tapi berbeda dengan anjing kecil. Anjing, kamu di rumah sendiri ya? Kakak pergi dulu, katanya dengan lembut. Kalau ini dilihat orang di kampus, pasti jadi berita utama. Keinginan untuk melakukan sesuatu tidak tercapai. Anshiu merasa tidak nyaman di seluruh tubuh, bahkan semangatnya hilang. Setelah menghibur anjing itu, membawa jaket kembali ke rumah, lalu meringkuk sendirian di tempat tidur, menutupi wajahnya dengan jaket itu. Tapi bagaimana aroma bisa dibandingkan dengan sentuhan nyata? Dia ingin bersentuhan. Anshiu mengambil ponselnya. Berganti ke akun Terex besar, membuka satu-satunya kotak obrolan dalam daftar, dan mengetik, ada? Dia ingin tahu apa yang sedang dilakukan orang itu, kenapa tidak pulang. Hasilnya, 10 menit. 20 menit, bahkan setengah jam berlalu, tidak ada balasan dari orang itu. Dia marah dan melempar ponsel ke samping. Dia sudah tahu, laki-laki memang tidak bisa diandalkan. Bukankah ini hanya kulit yang haus sentuhan? Dia sudah bertahan selama bertahun-tahun sebelumnya. Apa dia takut dengan satu malam ini? Dia berpikir dengan kesal, tidur, tapi semalaman. Dia hampir tidak tidur nyenyak. Keesokan harinya, dia bangun dengan lingkaran hitam di matanya. Melihat kehitaman di bawah matanya di cermin, dia tidak terlalu peduli. Dia tidak pernah terlalu peduli dengan penampilannya. Sekarang yang lebih terasa aneh adalah, 2 hari sebelumnya, meskipun sesekali dia sengaja bersentuhan dengan laki-laki selama beberapa detik. Dia tidak merasa itu berdampak besar pada hidupnya. Paling-paling, kualitas tidurnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tapi kemarin, hanya karena tidak disentuh olehnya, dia hampir tidak tidur nyenyak semalaman. Selama bertahun-tahun, dia selalu menahan diri. Dia benci perasaan pikirannya dikendalikan oleh tubuh. Dia tidak ingin menjadi budak nafsunya sendiri. Tapi sejak kehadiran laki-laki itu, keseimbangan ini sepertinya telah rusak. Perasaan ini sangat tidak enak. Sejak kecil, dia memiliki tuntutan tinggi pada dirinya sendiri. Hidupnya tidak pernah memiliki hal di luar rencananya. Tidak boleh ditunda lagi. Hari ini juga dia akan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang. Saya selesai kelas siang, makan sekadarnya di kantin, lalu langsung pulang ke rumah. Bersiap untuk tidur siang.
Rasa sakit dari kelas jam 8 pagi perlu saya sembuhkan dengan tidur siang sepanjang sore. Begitu lift sampai, saya mengeluarkan kunci untuk membuka pintu, dan kebetulan pintu di seberang juga terbuka. Hati saya menegang, saya menyapa dengan sangat ceria. Halo, senior. Hasilnya, bunga kampusan melirik ke arah saya dengan sangat dingin, lalu pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa. Senyuman saya membeku. Saya membuka pintu, Xiao Bai dengan antusias melompat ke arah saya, membuat wajah saya penuh air liur. Menjulurkan lidah minta dielus. Tapi dia menyadari bahwa saya tampak sangat kecewa. Sama sekali tidak peduli dengan serangkaian perilakunya yang mencari perhatian. Hanya satu malam, apa yang terjadi? Saya berbaring di tempat tidur. Dalam semalam, kenapa senior menjadi begitu dingin? Padahal sehari sebelumnya kami masih berbicara. Mungkin tidak bercanda dan tertawa, tapi setidaknya berkomunikasi secara normal. Saya pikir bunga kampus memiliki kesan yang baik terhadap saya. Dan saya juga jelas merasakan. Wajah bunga kampus tidak terlalu baik, seperti kurang tidur. Kurang tidur? Benar, saya menepuk dahi, teringat sesuatu. Saya tidak ada di sini kemarin. Apakah penyakit berjalan sambil tidur bunga kampus kambuh lagi? Apakah dia datang mencariku? Entah kenapa, sekarang saya sangat ingin tahu apakah bunga kampus mencariku lagi tadi malam. Maka saya membuka aplikasi kamera pengawas. Saat baru pindah, demi keamanan, saya memasang kamera di luar pintu. Tapi selama ini tidak terjadi apa-apa, jadi saya tidak pernah melihatnya. Hari ini berguna. Saya mencari rekaman kemarin, langsung memundurkan ke jam 2 atau 3 pagi. Hasilnya, bunga kampus tidak datang. Aneh. Perasaan kecewa yang tak terkatakan di hati. Tapi saya menghibur diri sendiri. Bunga kampus tidak mencariku. Tapi saya jelas melihat lingkaran hitam di bawah matanya. Saya menemukan sebuah pola. Setiap kali bunga kampus berjalan sambil tidur, kondisi wajahnya keesokan harinya sangat baik. Sebaliknya, saat tidak berjalan sambil tidur, keesokan harinya dia malah terlihat lesu. Apakah penyakit berjalan sambil tidur punya efek seperti ini? Benar-benar keajaiban medis. Saya baru saja hendak keluar dari aplikasi, Xiao Bai di samping entah kenapa tiba-tiba berlari datang mengganggu, kadang meraih lenganku, kadang melompat ke tempat tidur berguling-guling. Di sela-sela itu, dia menginjak ponselku, menginjak-injak dengan cakarnya. Anak durhaka Xiao Bai. Saya dengan keras mengusir Xiao Bai. Makanan kaleng hari ini dibatalkan. Xiao Bai seolah mengerti, merengek terus-menerus. Saya tidak menghiraukannya. Begitu saya mengambil ponsel dan melihat, ada apa ini? Bunga kampus pernah mencariku, tapi pada jam 11 malam. Saat diperbesar, saya melihat dia ternyata memegang jaket kobay saya. Tidak benar, bukankah bunga kampus bilang dia tidak melihatnya? Di kamera, bunga kampus tampak cemas. Dia mengetuk pintu beberapa kali. Mendengar suara Xiao Bai, dia bahkan menghibur Xiao Bai dengan lembut, menyuruhnya diam di rumah sendirian. Bunga kampus seperti ini, saya belum pernah melihatnya. Saya tidak tahu perasaan saya saat ini. Hanya satu hal yang pasti, saya sangat iri pada Xiao Bai. Xiao Bai merasakan tatapan galak dari tuannya. Menggonggong beberapa kali, lalu mengambil mainan dan pergi. Aku sangat menyesal pergi bertemu kemarin. Kalau tidak, aku tidak akan setelah makan masih menemani wanita berbelanja, tidak akan pulang ke asrama terlalu larut, dan tidak akan melewatkan si bunga sekolah yang datang mencariku. Semua karena satu orang. Aku mengambil ponsel, dengan gera menekan beberapa kali di layar. Chen Ye dan Jiang Chuan yang sedang bermain game di asrama yang jauh, masing-masing menerima foto tengah yang kukirim. Chen Ye juga membalas dengan gambar tengah. Aku langsung membaca tanpa membalas. Saat keluar dari halaman obrolan, aku melihat masih ada titik merah kecil. Gulir ke bawah, ada pesan dari naga besar yang dikirim sekitar jam 11 tadi malam. Ada? Aku buru-buru balas, maaf baru lihat, ada perlu? Setelah masuk universitas, aku bergabung dengan berbagai grup kelas. Setiap bangun tidur, pesan grup biasanya 99. Jadi seringkali ketika orang lain mengirim pesan, aku tidak bisa langsung melihatnya, bahkan baru balas beberapa hari kemudian. Naga besar mengirim pesan selarut ini, jangan-jangan ada urusan. Aku menunggu sebentar. Tidak ada balasan, aku buka laptop untuk update komik, sudah 2 hari tidak update. Pasti DM penuh makian. Kubuka, ternyata isinya semua kata-kata, menyapa, ku. Aku lihat beberapa lalu cepat tutup, langsung bekerja. Kurang dari 3 jam. Selesai menggambar satu bab, kunggah, akhirnya bisa tutup mulut mereka. Aku berdiri, meregangkan leher dan pinggang, ambil ponsel. Naga besar masih belum balas. Aneh sekali, naga besar adalah penggemar setia saya. Setiap kali saya memperbarui karya, naga besar akan langsung mengirim pesan. Sudah bertahun-tahun seperti ini, tapi hari ini sangat tidak biasa. Meskipun belum pernah bertemu, kami sudah saling kenal di internet selama bertahun-tahun, bisa dibilang kami berteman. Saya bisa merasakan bahwa naga besar adalah seorang yang fobia sosial. Orang seperti itu di dunia nyata mungkin tidak punya banyak teman. Jika terjadi sesuatu, mungkin tidak ada yang tahu. Saya suka berimajinasi. Saya sudah membayangkan skenario seorang pria penyendiri yang fobia sosial melakukan hal bodoh karena gagal mengejar sang dewi. Saya rasa tidak bisa berdiam diri.
Saya membuka lagi kotak obrolan dengan agak besar dan langsung meneleponnya. Seperti yang diduga, tidak ada yang menjawab. Saya mengirim pesan. Kenapa tidak menjawab telepon? Ada apa? Lalu saya menunggu balasan dengan perasaan cemas. Sementara di sisi lain, Anshiu duduk di ruang konseling psikologis, dengan cemas menatap dokter di hadapannya. Dokter Lu, apakah penyakit saya sudah membaik? Dokter Luan adalah pakar terkemuka di seluruh negeri. Sangat sulit untuk membuat janji. Jika bukan karena tahu dia datang ke Beijing untuk urusan bisnis, mungkin sulit untuk bertemu sekalipun. Selama bertahun-tahun, dialah yang menangani penyakit Anshiu. Anshiu sangat mempercayai Luan. Luan mendorong kacamatanya, meletakkan laporan di tangannya, dan berkata dengan sangat serius. Xiaoxi, aku ingat sudah bilang padamu, kau harus menerima dirimu yang sekarang. Anshiu merasakan pahit di hatinya, menggigit bibirnya tanpa bicara. Dia tahu dirinya tidak sama dengan orang normal. Tampak angkuh, namun sebenarnya sangat rendah diri. Hanya di depan sedikit orang. Dia bisa melepas topeng dinginnya. Dokter Luan adalah salah satunya. Luan melihat wajah sedih gadis cantik di depannya. Dia menghela napas nyaris tak terdengar. Orang tuanya meninggal lebih dulu. Sejak kecil Anshiu tinggal di rumah paman dan bibinya. Pamannya biasa-biasa saja padanya. Sebelum kuliah, dia selalu tidur di gudang. Makan pun menggunakan piring dan sumpit sekali pakai. Lingkungan seperti itu membuat Anshiu menjadi pribadi yang dingin di luar tapi hangat di dalam. Kontras antara angkuh di luar dan rendah diri di dalam. Lebih karena kerinduan akan hubungan intim, dia menderita sindrom lapar kulit. Gadis seperti ini, siapa yang tidak merasa iba? Xiaoxi, kau berbeda dari orang lain, tapi itu tidak berarti kau tidak normal. Seperti flu dan demam. Akan segera sembuh. Kau hanya mengalami flu psikologis dan emosional. Selagi kau mau, akan segera pulih. Luan membimbingnya dengan lembut. Anshiu terharu dan mengangguk. Luan adalah psikolog paling lembut dan perhatian yang pernah dia temui. Sebelumnya dia pernah terbuka pada psikolog lain, tapi beberapa dokter tidak memiliki etika. Hanya mengejeknya. Luan mengingatkan Anshiu untuk tidak pernah sengaja menekan dirinya sendiri. Karena bisa jadi kontraproduktif. Anshiu tidak mengerti. Maka Luan memberi contoh banyak wanita yang menjalani diet tidak sehat. Menekan nafsu makan bisa menyebabkan binge eating. Anshiu ingin bicara tapi ragu, lalu berkata dia bertemu seorang pria. Luan sangat terkejut, Anshiu ternyata secara sukarela membicarakan seorang pria. Aku menemukan. Sepertinya aku tidak menolak sentuhannya. Anshiu berkata dengan wajah merah. Aku tetap pada pendapatku. Jangan menekan dirimu. Mengenai dengan siapa kau berinteraksi, aku tidak punya hak untuk memutuskan untukmu. Kata Luan. Saat keluar dari ruang konsultasi psikologi, langit sudah gelap. Anshiu menarik napas dalam-dalam. Matahari terbenam indah, tapi tidak ada yang bisa diajak berbagi. Dia memikirkan seseorang. Membuka Green Bubble, beralih ke akun Big Tyrannosaurus. Puluhan panggilan suara yang tidak terjawab, semuanya dari saya. Dia membalas pesan yang saya kirim kemarin tepat saat tengah hari. Kemudian beberapa panggilan suara menyusul. Anshiu menatap pesan itu dengan bingung, hatinya dipenuhi perasaan yang aneh. Ternyata begini rasanya diingatkan orang lain. Rasanya cukup menyenangkan. Dia segera membalas. Maaf, tadi siang ada urusan jadi tidak lihat. Orang itu langsung membalas dalam sedetik. Ada masalah? Ada yang bisa saya bantu? Anshiu mengetik sambil menunggu bus. Tidak apa-apa. Dia berpikir sebentar, lalu menghapusnya. Lalu mengetik, tidak apa, cuma ada sedikit hal yang tidak menyenangkan. Setelah mengirim, dia buru-buru mematikan ponsel. Dia ternyata berbohong. Kenapa? Anshiu tidak mengerti. Pikirannya masih tergantung pada balasan orang itu. Dia membuka ponsel lagi, tetapi tidak ada balasan. Dia mengerutkan dahi. Kenapa lambat sekali? Namun sedetik kemudian, panggilan suara muncul. Wajah Anshiu langsung memanas. Kenapa orang ini menelepon lagi? Dia menerima atau tidak? Saat ragu-ragu, dia sudah mengangkat telepon. Suara pria yang familiar terdengar dari gagang telepon. Sobat, ada masalah? Ceritakan padaku. Anshiu menelan ludah dengan gugup. Dia tidak bisa bicara. Begitu bicara, identitasnya akan terbongkar. Si bodoh ini mengira dia laki-laki. Aku sudah menunggu teleponmu sepanjang sore, akhirnya tersambung. Aku tidak gugup. Si sosialita memang langsung akrab, tapi lawan bicaranya tampak sangat gugup, tidak bicara sama sekali. Bro, kamu bisa dengar? Akhirnya kamu angkat telepon. Kalau kamu masih tidak angkat, aku sudah mau lapor polisi. Ada masalah apa? Biarkan aku menasihatimu. Aku menunggu dia bicara, tapi tidak ada jawaban. Aku kira ponselku rusak, ternyata ada 3 pesan belum dibaca. Tidak apa-apa. Cuma bertengkar dengan orang tua. Suasana hati buruk jadi tidak lihat ponsel. Aku mengerti, si pemalu memang begitu. Jadi aku terus bicara ceplas-ceplos. Bro, bukan aku sombong. Ibuku psikolog. Waktu kecil aku paling takut padanya, karena semua pikiran dalam pikiranku. Selalu bisa ditebaknya. Tapi untungnya, aku punya mental yang kuat. Selama bukan masalah hidup atau mati, itu urusan kecil. Jadi hidup itu hanya bergantung pada 2 kata. Mental. Kalau kamu sudah ikhlas,
Kamu akan merasa semua yang terjadi menguntungkan diriku. Aku bicara sendiri selama 10 menit, tidak ada yang menanggapi, tapi aku tidak merasa canggung. Aku bertanya, bro, moodmu sudah agak membaik? Naga besar menjawab, sudah jauh lebih baik. Terima kasih. Ah, antar sesama bro, tidak perlu banyak kata. Mereka berbincang bolak-balik sampai bus tiba. Naga besar bilang, busku sampai, aku tutup dulu. Tapi lawan bicara tidak langsung menutup. Aku lihat dia bilang mau tutup, aku berpikir beberapa detik lalu berkata, jangan tutup dulu. Aku temani kamu naik bus, tunggu sampai kamu sampai rumah baru tutup. Karena pengaruh ibuku, sejak kecil aku sangat peka terhadap emosi dan psikologi orang lain. Naga besar memang laki-laki. Tapi menurutku masalah psikologi tidak memandang gender. Sebagai seorang kreator konten yang positif, aku harus bertanggung jawab pada penggemarku. Bagaimana kalau tiba-tiba bro ini terpikir hal negatif di bus dan melakukan hal yang tidak bisa diperbaiki? Jadi aku harus menemaninya. Mendengar aku berkata begitu, lawan bicaraku mengirim pesan, kenapa kamu sebaik ini padaku? Berpikir begitu, ketika dia sadar. Kalimat itu sudah terlanjur terkirim. Karena kita ini teman, kataku dengan wajar. Kenapa dia bertanya begitu? Aku merasa aneh. Tunggu, jangan-jangan bro, orientasiku suka perempuan. Perempuan cantik, kulit putih, kaki panjang. Aku bicara sampai suaranya bergetar. Naga besar bilang, jangan salah paham. Aku hanya tanya. Melihat itu, aku lega. Lalu aku tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Bro, menurutku kamu agak feminin. Saat menghadapi laki-laki dan perempuan, kondisiku benar-benar berbeda. Aku tidak bisa tidak berpikir. Kalau orang di depanku adalah ansang bunga kampus, pasti aku tidak akan bicara sembarangan begitu. Lawan bicaranya diam. Begitulah, mereka berdua sepakat untuk tidak bicara lagi. Di perjalanan, kadang terdengar suaraku mengomeli anjing kecil. Halte akhir telah tiba, penumpang yang akan turun silakan turun dari pintu belakang. Ternyata secepat ini. Lawan bicara mengirim pesan, HM, hari ini terima kasih ya. Kau tutup saja. Oke, misi selesai. Kakak ini kira-kira suasana hatinya sudah jauh lebih baik. Aku langsung tutup telepon. Setelah menutup telepon dengan naga besar, aku berjaga di pintu, sesekali menyelinap ke lubang intip untuk mengintip seberang. Aku benar-benar gelisah. Ekspresi dingin kakak senior saat pergi membuatku tidak bisa tenang. Hari mulai gelap, bunga kampus An belum kembali. Mungkin dia tidak pulang hari ini. Tiba-tiba, suara lift berbunyi. Suara langkah kaki terdengar, itu bunga kampus. Mataku berbinar. Aku mengangkat kantong sampah yang penuh dan membuka pintu, tepat bertatapan dengan Anshiu yang membuka pintu. Kebetulan sekali, kakak senior. Karena gugup, suaraku meninggi sedikit. Anshiu mengangkat alis. Dia menunggunya. Dengan wajah dingin dia bertanya, ada apa? Mau apa? Hanya ingin bertanya apakah kakak senior ada sampah yang mau dibuang. Aku mengikuti rencana, ingin membuat kakak senior ingat kalau jaket ada padanya. Anshiu berpikir sejenak. Sepertinya tidak ada sampah di rumah. Tapi dia berbalik masuk ke kamar. Dia memasukkan semua sampah dari bawah tempat tidur dan balkon ke dalam kantong. 10 menit kemudian, aku terkejut melihat sekantong besar sampah. Aku menerima sampah itu. Ingin mengingatkan soal jaket, tapi takut Anshiu bertanya bagaimana aku tahu. Akhirnya aku mengurungkan niat. Kalau begitu aku pergi. Tepat saat aku hendak pergi, Anshiu memanggilku. Tunggu. Dia masuk ke kamar lagi. Aku pikir dia mau mengembalikan jaket. Jadi aku menunggu dengan patuh. Setelah beberapa saat, Anshiu keluar. Di tangannya ada sekantong kue manis. Ini, kata Anshiu sambil memberikannya padaku. Untukku, aku tidak yakin. Apakah ada orang lain di sini? Aku tersanjung, menerimanya dengan hati-hati. Anshiu menjelaskan, kamu sudah membantu membuang sampah berkali-kali. Ini sebagai ucapan terima kasih. Sebenarnya dalam hati dia diam-diam berkata terima kasih, menghibur dan mendorongku. Begitu ya, kataku malu-malu. Terima kasih, kakak senior. Aku menerimanya. Setelah membuang sampah dan pulang, aku melihat kue manis itu dan tertawa. Biasanya aku tidak suka makan kue manis, tapi ini pemberian kakak senior, pasti aku habiskan. Aku mengeluarkan ponsel untuk foto. Memotret dari 360 derajat lebih dari 100 kali. Pilih 3 yang memuaskan, kirim ke grup dan status. Dengan teks kue manis kecil hati. Setelah dikirim, Chen Ye dan Jiang Chuan di grup mengirim tanda tanya. Xiao Liang bertanya apakah aku pacaran. Aku mengerutkan kening dan mengklarifikasi, jangan berpikir macam-macam. Hanya sekadar berbagi dengan kalian. Tapi alasan itu tidak dipercaya siapapun. Komentar di status juga bertanya apakah aku pacaran. Pohon besi berbunga. Yo, kue manis kecil dikejar 3 tahun. Akhirnya dapat sang cantik. Aku bingung. Melihat komentar terakhir itu, hatiku merasa sangat tidak nyaman. Kue manis yang diberikan kakak senior. Apa hubungannya dengan Liu Ruyan? Untuk menghindari lebih banyak kesalahpahaman, aku lebih baik menghapusnya. Tapi baru saja klik hapus, agak sayang, jadi aku ubah menjadi pribadi. Meletakkan ponsel, aku mulai menikmati kue manis. Aku dengan hati-hati merobek bungkusnya. Ambil satu, masukkan perlahan ke mulut. Enak.
Xiao Bai berlari mendekat. Menjulurkan lidah, air liur menetes. Kau makan makanan anjingmu sendiri. Jangan rebut denganku. Aku seperti menjaga makanan, membawa barang itu lari ke samping, mengabaikan tatapan memelas Xiao Bai. Ini pemberian bunga kampus. Aku mau makan sendiri, jangan ada yang coba rebut. Aku makan 3 potong berturut-turut. Menyisakan dimasukkan ke kulkas. Baru mau cuci muka dan tidur, ponsel berbunyi. Bu, ada apa? Aku angkat telepon. Anak nakal, beritahu kamu, ibu sudah sampai di Beiceng. Apa? Bukannya ibu bilang baru datang hari Minggu? Kok? Tidak selamat datang? Sepertinya kamu kurang diatur, ya? Aku segera tersenyum meminta maaf, mana mungkin. Aku hanya terlalu senang dengar ibu datang. Aku baru sampai siang hari ini. Alamat rumahmu di mana? Besok ibu akan lihat kamu. Dalam hati aku meratap, kenapa nasibku sesusah ini? Bu, ibu tidak usah datang saja. Apa yang menarik di sini? Kamu? Jangan-jangan selama kuliah diam-diam cari pacar lalu tinggal serumah? Aku kaget. Segera jelaskan, mana mungkin, Bu. Apa anak ibu orang seperti itu? Kalau begitu jangan banyak bicara. Kirim alamatnya. Setelah telepon ditutup, dengan perasaan tanpa harapan aku mengirim alamat. Keesokan hari saat kuliah, aku tenggelam dalam ketakutan didominasi ibu kandung. Di keluargaku, pola wanita kuat pria lemah. Bukan karena ayahku tidak mampu, tapi Luan lebih dominan. Ayahku bahkan menikmati diatur. Sejak kecil aku sudah membuat janji, tidak akan seperti ayah yang takut istri. Siang Sue. Apakah Lin Yao ada? Aku tersadar dan melihat Anshiu berdiri di luar pintu. Dia berdiri tegak dan cantik, seperti mawar merah. Kakak senior. Wajahku langsung berseri-seri, aku berlari seperti anak anjing ke depan Anshiu. Saat mendekat, aku melihat wajah Anshiu pucat, bibirnya putih. Kakak senior. Apa kamu tidak enak badan? Hanya perutku tidak enak, kata Anshiu. Aku mengangguk. Aku kesini untuk memberitahumu, sebentar lagi malam tahun baru tiba. Klub ingin membuat sebuah pertunjukan. Apa pendapatmu? Ingatlah untuk memberitahuku. Oh, baiklah. Aku tidak tertarik, tapi ini tugas dari kakak senior. Aku pasti akan menganggapnya serius. Aku pergi dulu, melihat punggung Anshiu yang lemah. Aku merasa sedikit prihatin. Hei, bocah, kapan kau mulai menggoda si bunga kampus? Kembali ke kursi, Chen Ye menarikku dan memaksa aku menjelaskan. Aku tidak ingin memberitahu orang lain bahwa aku dan Anshiu tinggal berseberangan, jadi aku menjawab dengan asal, kami satu klub. Wajar saja kalau kenal, kan? Lagi pula, apa maksudmu menggoda? Kakak senior itu bukan tipe gadis yang bisa sembarangan digoda. Aduh-aduh, kau panik, kau panik. Chen Ye menepuk pundakku, menasihati, sebagai orang yang berpengalaman, kakak tetap harus mengingatkanmu satu hal. Bunga kampus Jiang itu benar-benar bunga di puncak gunung, sifatnya angkuh dan menyendiri, memancarkan suasana dingin. Dalam radius 50 meter darinya, tidak ada pria yang bisa mendekat. Begitu banyak anak orang kaya di sekolah yang mengejarnya. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Kau, sebaiknya jangan bermimpi. Mendengar itu, aku mengerutkan kening, menjelaskan bahwa kakak senior An punya pemikirannya sendiri. Yang dia inginkan adalah perasaan yang tulus. Bukan uang. Melihat aku begitu serius, Chen Ye mengangguk dan tidak membantah lagi. Itu indah, kenyataan itu pahit. Dalam kehidupan nyata, tidak sedikit orang yang menjual jiwa demi uang. Berapa banyak yang bisa bertahan pada diri sendiri? Chen Ye terus bermain game dan mengajak cewek. Melihat aku masih kesal dengan perkataanku barusan, dia langsung memelukku. Sudahlah, sayang. Kakak salah, kakak berjanji tidak akan menyebut Dewi lagi. Aku muak, bang. Aku tertawa dan mendorongnya pergi. Sebenarnya aku tidak benar-benar marah, tapi ada satu hal yang benar dari Chen Ye, Anshiu adalah bunga kampus, dan begitu sempurna. Sedangkan aku, memang kurang sedikit dari Peng Yuyan. Begitu kelas selesai, aku menolak ajakan teman-teman sekamar untuk makan di kantin. Aku punya urusan yang lebih penting. Keluar dari sekolah. Aku langsung menuju toko serba ada. Halo, ada gula merah? Yang terbaik. Setelah membeli, aku pergi ke supermarket untuk membeli telur, kurma merah, dan jahe. Sampai di rumah, aku segera mencuci tangan, penuh percaya diri membuka tutorial. Tapi kemudian berdiri di dapur, bingung. Langkah pertama apa? Tidak bisa. Sudah lama tinggal sendiri, aku belum pernah menyalakan api. Aku sama sekali tidak punya keterampilan ini. Lambat saja. Gerakanku lambat, saat memecahkan telur untuk dibuat telur rebus. Pertama kali hancur semua, kedua kali juga tidak berbentuk, baru keempat kali berhasil. Lalu mengikuti tutorial, masukkan kurma merah dan jahe ke dalam panci, setelah air mendidih. Tambahkan gula merah dan telur. Sempurna, selesai. Aku mencari selama 1 jam pelajaran. Di internet, kata orang sakit perut pada wanita mungkin karena haid. Jadi aku langsung mencari tutorial di Xiaolshu. Di Xiaolshu, dikatakan wanita yang nyeri haid minum obat pereda nyeri manjur. Aku langsung mencoret rencana itu. Obat itu beracun, dan membuat ketergantungan, tidak baik untuk tubuh. Aku melihat seorang wanita berbagi. Setiap kali haid,
Pacarnya membuatkannya sup telur kurma merah jahe gula merah. Dan juga menyertakan tutorial. Maka, aku membeli bahan-bahan. Setelah selesai, aku taruh di termos. Aku sendiri mencium aromanya. Lumayan. Aku merobek stiker tempelan beruang kecil, menulis kalimat, dan menempelkannya di termos. Selagi si bunga kampus belum pulang. Aku membuka pintu dengan curiga, meletakkan termos di depan pintu si bunga kampus. Setelah kembali ke rumah, jantungku masih berdebar kencang. Ini pertama kalinya aku membuat hal seperti ini untuk seorang wanita. Bahkan dulu saat mengejar Liu Ruyan. Saat dia mengeluh sakit perut, aku hanya bisa bilang minumlah air hangat. Ternyata, saat menemukan orang yang benar-benar ingin kuperhatikan, benar-benar bisa belajar tanpa guru. Aku sedang berpikir. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Mataku langsung berbinar. Aku menenangkan diri. Membuka pintu, setelah melihat siapa yang di luar, aku terdiam. Ibu, Luan melihat perubahan ekspresiku. Bagaimana ekspresimu? Lihat ibumu kecewa sekali. Dia memakai sandal, lalu meletakkan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang baru dibeli di atas lemari. Melewati aku, dia memutari ruangan, memastikan tidak ada orang lain, lalu kembali ke ruang tamu. Melihat aku masih berdiri di pintu, dia bertanya, "Kenapa kamu melamun?" Tempat bekal masih di depan pintu kakak senior si kembang sekolah. Sepertinya dia belum pulang. Aku menutup pintu, putus asa menatap ibu kandungku sendiri. Kamu benar-benar datang. Saking sibuknya memikirkan tubuh kakak senior si kembang sekolah, aku lupa hari ini ibuku sendiri akan datang. Luan melirikku dengan kesal, lalu mengaktifkan mode macan betina. Lihat baju yang berantakan di sofa. Juga spray kamu, apa sudah 2 minggu tidak diganti? Dan juga, Xiao Bai. Apa kamu sudah tidak memandikannya lagi? Aku pusing mendengarnya, aku sudah tahu. Ibu kandungku datang untuk mendisiplinku. Aku bersumpah, nanti harus mencari istri yang lemah lembut. Di sini, Luan berjalan ke dapur lagi, melihat telur ceplok yang tidak berbentuk di mangkuk. Berteriak marah, "Lin Yao, kamu tidak ada kerjaan, buang-buang makanan, rusak." Itu telur gagal yang kubuat saat membuat sup telur gula merah untuk kakak senior. Aku segera berlari, merayu, "Bu, bukankah aku ingin coba masak sendiri?" Makan terus pesan antar tidak baik. Luan menggendong Xiao Bai, bersiap memandikannya. Xiao Bai sangat pintar, dia biasanya paling tidak suka mandi. Setiap kali aku mau memandikannya, dia akan bersembunyi di bawah tempat tidur, meski dipanggil tidak mau keluar. Dan sekarang, wibawa Luan benar-benar terpancar, bahkan Xiao Bai tidak berani macam-macam, berdiri patuh di baskom mandi. Menatapku dengan tatapan penuh keluhan. Aku juga tidak lebih baik, baru saja memasukkan baju ke mesin cuci. Sekarang ganti sarung bantal, penuh keluhan sepanjang waktu. "Bu, kapan kamu pergi? Kamu tidak punya hati. Ibumu datang jauh-jauh menemuimu, kamu malah buru-buru menyuruhku pergi?" Aku diam saja. Pikir-pikir juga benar, ibuku memang sering ke Beijing untuk urusan bisnis sebelumnya. Tapi ini pertama kalinya dia datang khusus menemuiku. Anak sejauh manapun tetap dikhawatirkan ibu, meski aku mendambakan kebebasan. Bertahan beberapa hari sepertinya tidak apa-apa. Setelah mengganti spray dan sarung bantal, aku berkeringat. "Capek banget." Luan mendengarnya dan mengejekku, "Kebugaran fisikmu sebagai mahasiswa harus ditingkatkan. Kalau tidak nanti punya pacar, dia akan meremehkanmu." Wajahku langsung merah padam. "Bu, apa yang kamu katakan?" Aku tergeletak di sofa, merenungkan hidup. Tiba-tiba bel pintu berbunyi, aku setengah sadar berdiri untuk membuka pintu, dan saat melihat bunga kampus itu, aku tertegun. Kakak senior, aku yang baru bangun tidur. Dengan beberapa helai rambut berdiri tegak. "Cukup lucu. Terima kasih untuk supnya. Sekarang aku jauh lebih baik." Ternyata untuk itu, aku tersenyum malu. Ini pertama kalinya aku membuatnya. Aku khawatir kakak senior tidak suka rasanya. Ternyata pertama kali ya. Wajah Anshiu sedikit melembut. "Bagaimana kamu tahu aku sedang datang bulan?" Aku tersenyum menjelaskan, "Kakak senior bilang perut tidak enak, aku cari di internet. Sebenarnya hanya tebakan, mungkin karena itu kakak senior tidak enak badan." Kata-kataku seperti aliran hangat di hati Anshiu. "Terima kasih, sungguh terima kasih. Kakak senior terlalu sopan." Aku sedang berpikir apakah harus mengatakan sesuatu lagi, suara Luan terdengar dari kamar mandi. "Lin Yao, siapa itu?" Sial, wajahku berubah, terlalu asyik ngobrol dengan kakak senior. Lupa ibu kandung masih di rumah. Kamar mandi agak jauh dari pintu, Anshiu tidak bisa mendengar jelas suara itu. Tapi pasti perempuan. Ada perempuan di rumahnya? Anshiu menunduk melihat sepatu hak hitam. Wajahnya sedikit dingin, rasa kecewa merayap di hati. Dia melihatku yang panik. Suasana hatinya sedikit buruk, berkata dingin, "Tidak usah ganggu." Lalu merapikan termos yang sudah dicuci. Berbalik membuka pintu, dan menutupnya dengan bunyi, banting. Aku belum sempat bereaksi. Sudah terdengar langkah kaki Luan. "Siapa itu, Nak?" "Tidak. Hanya tetangga." Aku cepat-cepat menutup pintu, menoleh dan melihat Luan menatapku. Rasa merinding yang sudah kualami belasan tahun. "Anak nakal, meski kamu tidak buka celana, aku tahu kentut apa yang kamu keluarkan. Cepat katakan, siapa sebenarnya?"
Punya ibu kandung yang psikolog. Benar-benar mimpi. Tapi kali ini aku tidak bohong, Bu. Benar-benar tetangga. Ini kan mau mengembalikan barang? Ah, untuk membuktikan tidak bohong. Aku mengibaskan termos di depan Luan. Melihat itu, Luan setengah percaya. Oh ya? Kebetulan, ibu bawa sedikit oleh-oleh dari Rongcheng, ibu antar ke dia. Sambil berkata dia mulai membuka bungkusan. Antar, Bu, ini sudah malam. Orang-orang sudah mau istirahat, perempuan jarang begadang, perempuan. Tetanggamu perempuan? Tanya Luan dengan antusias. Aku menepuk mulutku. Sial, kebocoran, cantik? Aku menjawab dengan serius, cantik, sangat cantik. Anak baik. Ibu menunggumu lulus kuliah, cepat beri aku cucu perempuan. Aku tidak bisa berkata-kata. Bu, apa yang kau omongkan? Anak nakal, masih pura-pura. Luan sambil membereskan paket berkata. Jangan kira aku tidak bisa melihatnya, apa kau suka dia? Dari tadi aku sudah lihat. Setelah pintu tertutup, wajahmu memerah, pandanganmu melayang. Sudut mulutmu tidak bisa menahan senyum. Ibumu bisa melihatmu dengan jelas. Aku menatap ibuku dengan ketakutan. Menakutkan, sangat menakutkan. Aku tidak. Mulut harus keras. Omong-omong, Luan tiba-tiba teringat. Ruyan, kau tidak mengejarnya lagi? Aku bergumam bilang kami sudah lama tidak berhubungan. Tidak sesederhana itu. Luan mengamati perubahan wajahku. Hal seperti ini, kau sendiri yang atur, asal jangan menyakiti hati gadis itu. Aku mengangguk serius, aku tahu, Bu. Baiklah, aku mau pergi. Aku terkejut, kau tidak tinggal di sini? Tempatmu berantakan seperti kandang anjing. Mana ada tempat untukku? Aku juga tidak mau mengganggumu. Anak lelaki besar tidak bisa ditahan. Setelah Luan pergi, aku melihat sekeliling kamar. 100 kali lebih bersih dari sebelumnya. Aku curiga ibuku khusus datang untuk mengawasiku bekerja. Setelah mandi, aku berbaring di tempat tidur. Begitu aku memejamkan mata, pikiranku penuh dengan sosok kakak senior saat mengirim termos, sangat cantik. Seperti bidadari. Melihat dia tidak membalas pesan, aku juga tidak melanjutkan bicara. Melihat kalimat, aku punya orang yang kusuka. Aku tanpa sadar tertawa. Sekarang aku bisa memastikan. Aku suka kakak senior, bukan suka sebagai teman biasa, tapi suka sebagai cinta. Perasaan ini sangat baru. Aku sebelumnya juga pernah suka orang lain, tapi tidak pernah seperti sekarang ini. Gugup dan bersemangat, lebih banyak kebahagiaan. Ternyata suka yang sebenarnya adalah memikirkan orang itu. Hati menjadi sangat penuh. Aku bahkan merasa 10 tahun sebelumnya sia-sia. Aku tidak bisa tidur. Berguling-guling di tempat tidur, sebentar lagi pergi membangunkan Xiao Bai. Xiao Bai. Aku punya orang yang kusuka. Kau tahu siapa orang itu? Oh, kau tidak perlu tahu. Xiao Bai membelalakan mata, dengan wajah jijik melihat majikannya yang gila. Akhirnya benar-benar kesal. Menggonggong padaku beberapa kali, barulah aku pergi. Aku pikir aku akan begadang sampai pagi. Tapi jam 3 pagi, dari luar pintu terdengar suara ketukan yang familiar. Aku melompat dari tempat tidur. Itu kakak senior. Jantung kecilku berdebar kencang, berbeda dengan perasaan sebelumnya. Aku cepat-cepat ke depan cermin, mengganti jubah perang yang sudah disiapkan, jubah tidur sutra hitam, mengganti setelan Pikachu. Seorang pria dewasa harus selalu memancarkan pesona. Ini yang kupelajari dari buku hijau kecil. Aku datang ke belakang pintu, menelan ludah dengan gugup, membuka pintu. Anshiu berdiri di depanku dengan bodoh seperti sebelumnya. Aku sudah siap dicium lagi, tapi setelah menunggu. Gadis itu tidak bergerak. Situasi apa? Kakak senior? Gadis itu akhirnya bergerak. Detik berikutnya, dia mengangkat lengannya dan meninju dadaku. Sakit sekali. Tidak menyangka gadis yang begitu lemah memiliki kekuatan sebesar itu. Menahan sakit? Aku meringis. Kecil? Bercanda? Pria tidak boleh mudah mengaku sakit. Setelah memukul, Anshiu tampak lebih puas. Seperti sebelumnya melompat ke arahku, dua tubuh saling menempel erat. Kali ini, gadis itu tidak langsung mencium bibir, tapi mencium leherku dengan lembut. Mematikan, aku sedikit menyesal. Ini benar-benar menguji kader. Aku mencoba mendorong gadis yang menempel di tubuhku, tapi seperti sebelumnya, bagaimanapun didorong. Detik berikutnya dia melilit lagi. Aku awalnya ingin menyerah melawan. Detik berikutnya, kakak senior semakin keterlaluan, masih terus bergerak sembarangan. Siapa yang tahan? Jangan. Aku meraih tangan gadis itu, wajahku memerah. Bicara dong, gagap, kakak senior, jangan begini. Aku benar-benar hampir tidak tahan. Entah kenapa, aku merasa kakak senior hari ini berbeda dengan sebelumnya. Sangat dominan. Menyadari penolakanku, Anshiu mendengus dan menarik tangannya. Mengucapkan, kau cepat atau lambat akan menjadi milikku. Lalu pergi lagi. Setelah operasi ini, aku berkeringat deras, situasinya semakin tidak masuk akal. Setelah mandi, aku duduk di tepi tempat tidur. Aku merasa tidak bisa membiarkan senior seperti ini terus berlanjut. Bagaimana mungkin aku membiarkan penyakit tidur berjalannya semakin parah hanya karena keinginan pribadiku? Bukankah itu tindakan brengsek? Memikirkan itu, aku merasa harus mengobati sesuai penyebabnya.
Menyembuhkan penyakit tidur berjalan senior. Harus mencari tahu kenapa dia berjalan dalam tidur. Pasti ada sesuatu yang tidak ku ketahui di balik ini. Hanya saja, dengan hubunganku dan senior, perjalanan masih panjang. Aku bahkan tidak punya kontak senior. Kami hanya bertetangga. Tapi, selangkah demi selangkah pasti ada cara. Keesokan harinya di klub pertunjukan. Karena beberapa hari lagi akan ada tahun baru, klub harus menampilkan acara. Sebelumnya sudah disuruh memikirkan ide, siapa punya ide bagus. Chen Hao melipat tangan. Melihat sekeliling teman-teman yang diam. Katanya setiap orang harus berpikir sungguh-sungguh, tapi sebenarnya tidak banyak yang menganggap serius. Lagi pula, klub ini bukan dewan mahasiswa. Dulu semua orang bergabung dengan klub demi kredit. Tentu saja, ada juga sebagian kecil karena minat dan hobi. Setidaknya bukan aku. Tapi mengingat itu permintaan dari senior tercantik. Setelah pulang aku benar-benar memikirkannya lama. Hanya saja hari ini senior cantik tidak hadir di kegiatan klub, mungkin ada urusan. Di bawah tatapan semua orang, aku mengangkat tangan. Chen Hao mengangkat alis. Bukankah ini adik kelas yang bicara dengan Siyu kemarin? Ada ide, adik kelas? Aku mengutarakan idenya. Menurutku, lebih baik kita pentaskan Cinderella. Chen Hao mengerutkan kening. Alasannya? Siapa yang tidak menginginkan cinta yang manis? Terutama mahasiswa masa kini. Meskipun cerita Cinderella sudah basi. Tapi menurutku selama kita tambahkan inovasi sendiri, masih menarik untuk ditonton. Jangan lihat aku biasa santai. Kalau disuruh memberi ide, aku masih bisa diandalkan. Hanya saja, setelah aku bicara, Chen Hao langsung tidak setuju. Tidak bisa. Setidaknya kita sudah mahasiswa, hal kekanak-kanakan seperti Cinderella, bagaimana bisa naik panggung? Adik kelas, kamu masih belum paham pikiran mahasiswa sekarang. Kita harus membuat acara yang sangat menarik. Kalian tahu apa itu menarik? Di sini aku tidak perlu jelaskan panjang lebar. Singkatnya teman-teman laki-laki pasti paham. Sambil bicara, dia memperlihatkan senyum mesum. Aku mengerutkan kening melihatnya. Kakak kelas, bagaimana kalau kita voting saja? Voting itu bagus. Aku setuju. Bagaimana kalau voting anonim? Semua siapkan kertas kecil. Yang setuju dengan adik Lin, tulis 1. Yang setuju dengan kakak kelas, tulis 2. Teman-teman di sekitar mendukung. Melihat itu, Chen Hao tidak banyak bicara. Melihat adik kelas yang polos, dalam hatinya dia bersorak. Dia adalah ketua klub pertunjukan, kakak kelas tingkat 3, percaya diri tidak ada yang tidak memilihnya. Jabatan lebih tinggi setingkat lebih berkuasa, adik kelas ini belum mengerti kerasnya dunia. 10 menit kemudian, semua menyerahkan kertas kepada Chen Hao. Dengan percaya diri dia membuka yang pertama, di atas tertulis jelas angka 1. Kebetulan, pasti kebetulan. Dia cepat membuka yang kedua. Juga angka 1. Dia berdehem sedikit, membuka satu persatu. Semua kertas bertuliskan angka 1. Harga dirinya jatuh, hatinya kesal. Bagaimana? Kakak kelas, aku membelalakan mata bertanya penasaran. Sepertinya semua sangat ingin mendukung adik Lin. Sebenarnya aku juga merasa usulmu bagus. Kalau begitu sudah diputuskan, pertunjukan klub kita adalah Cinderella. Aku tersenyum, tidak menyangka idenya benar-benar diterima. Chen Hao muka masam, lalu berkata, naskah sudah ditentukan. Sekarang aktornya belum ditetapkan. Siapa yang mau mendaftar, bisa DM aku. Setelah itu dia pergi. Melihat dia pergi, seorang kakak laki-laki mendekatiku dan bercanda. Bocah, kamu adalah penyelamat klub kita. Aku bingung, maksudnya? Kakak perempuan lain langsung melompat. Kalau bukan kamu yang mengusulkan Cinderella, klub kita akan malu nanti. Chen Hao paling suka acara vulgar dan keras. Dan merasa dirinya hebat, mengira kita semua sejahat dia? Iya betul. Dibanding hal seperti itu, yang kita idamkan adalah cinta murni. Semua bubar, aku bersiap pergi tapi dihadang seseorang. Melihat perempuan di depanku, aku benar-benar pasrah, wanita ini. Tidak ada habisnya. Lin Yao, sampai kapan kamu mau berulah? Liu Ruyan menuntut. Dia tidak mengerti, kemana perginya pria yang dulu selalu menuruti perintahnya? Dalam semalam, seperti berubah menjadi orang lain. Liu Ruyan, apa tidak pernah ada yang memberitahumu? Dunia tidak berputar di sekitarmu? Sama halnya, aku juga tidak bisa terus berputar di sekitarmu. Mengerti? Mendengar aku berkata begitu, Liu Ruyan terkejut mulutnya terbuka. Kenapa kamu tidak boleh berputar di sekitarku? Apa kamu lupa bagaimana dulu kamu memperlakukanku? Kamu bayarkan uang sekolahku, belikan ponsel. Membeli kosmetik, apapun yang aku mau kamu belikan, apakah kamu lupa semua ini? Aku mencibir, ternyata kamu ingat semuanya. Manusia adalah makhluk yang aneh, saat seseorang mengejarmu. Kebaikan yang diberikan kepadamu kau remehkan, sekarang pihak lain sudah sadar dan memutuskan untuk menyerah, tapi kau malah tidak terbiasa. Mengejar-ngejar dan memaksa mendekat, singkatnya, hanya satu kata. Liu Ruyan diliputi ketakutan yang sangat besar. Dia tidak tahu bagaimana semuanya bisa sampai seperti ini. Mengingat penyebab pertengkaran mereka saat itu. Untuk pertama kalinya dia merendahkan egonya, dengan inisiatif menjelaskan, aku hanya menerima pendekatan dari Tuan Li. Apakah itu salah? Aku bersumpah, aku benar-benar tidak melakukan apapun dengannya saat itu.
Dia mengira Tuan Li akan memesan 2 kamar, tapi tak disangka dia bilang akhir-akhir ini hotel susah dipesan, jadinya hanya memesan 1 kamar. Ketika mereka berdua di atas tempat tidur, Tuan Li benar-benar ingin meraba-raba tubuhnya, tetapi ia menolaknya. Ia merasa telah berkorban begitu banyak demi diriku, namun pihak lain masih terus salah paham padanya, bahkan bertingkah manja. Sungguh mengecewakan. Tidak masalah, aku sudah tidak peduli dengan urusanmu. Sekarang ada orang yang lebih penting yang perlu aku pedulikan. Lin Yao, kau akan menyesal. Setelah berkata begitu, Liu Ruyan pergi dengan sedih. Aku menyunggingkan bibir. 3 tahun, sepertinya Liu Ruyan benar-benar tidak mengenalku. Selama itu keputusanku sendiri. Bahkan jika salah, aku tidak pernah menyesal. Aku lihat jam, masih pagi, aku putuskan kembali ke asrama untuk melihat teman-teman sekamarku. Ternyata di depan asrama sudah berkumpul banyak orang. Ada apa? Aku mendekat. Melihat Jiang Chuan dan Chen Ye juga ada, aku menepuk bahu mereka. Anak-anak, ada apa? Mereka melihatku datang, langsung memberi isyarat diam, lalu menunjuk ke tengah kerumunan. Aku susah payah masuk, lalu melihatnya, benar-benar bingung. Bukankah itu Xiao Liang? Lihat lagi, di depannya ada seorang gadis dengan wajah marah, tubuhnya bagus. Cantik sekali. Sepertinya agak familiar. Ada apa? Aku bertanya dengan suara pelan. Lau Xiao mau putus dengan cewek itu, tapi ternyata cewek itu bukan orang yang mudah dihadapi. Dia membuat keributan sampai di bawah asrama, memaksa ingin bertemu Lau Xiao, dan bilang akan mengembalikan semua hadiah yang diberikan Lau Xiao selama pacaran. Semua hadiahnya dikembalikan padanya. Ini terlalu gila. Haha. Menurutku, kali ini Lau Xiao benar-benar kena batunya. Chen Ye dan Jiang Chuan tampak seperti sedang menikmati pertunjukan. Aku masih merasa gadis ini agak familiar, sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Aku mencari dengan saksama dalam ingatanku. Aku tahu siapa dia. Suaraku cukup keras, orang-orang di sekitarku menatapku. Aku segera menundukkan kepala, jangan lihat aku, jangan lihat aku. Siapa ini? Chen Ye bertanya dengan suara pelan. Aku hendak mengatakannya, tapi kemudian berpikir lagi. Segera tutup mulut. Gadis ini tampaknya dekat dengan kakak senior. Jika aku mengatakannya, mungkin akan berdampak buruk pada kakak senior. Selama menyangkut kakak senior, aku harus hati-hati. Melihat aku terus diam, Chen Ye mendesakku, bocah nakal, bicara setengah-setengah, hati-hati aku kutuk kau. Kamu makan mie instan tanpa bumbu. Aku mengedip, pantul balik. Chen Ye kesal hingga giginya gemertak. Sementara di sini, Xiao Liang menatap dengan tidak sabar ke depan. Perempuan yang ngotot ini. Kakak, bisakah kita berpisah dengan baik-baik? Sumuran bermata merah, mencibir, brengsek, kau tunggu saja di papan pengakuan. Siapa sangka Xiao Liang memasang ekspresi tak gentar. Dia mengangkat bahu, ayo saja, kakak sudah hancur. Tidak masalah. Lagi pula, apa yang telah kulakukan padamu? Pacaran itu urusan saling suka. Sekarang aku tidak ingin pacaran. Apa salahnya? Aku tidak selingkuh, tidak juga menggoda. Selama pacaran aku tidak pernah menyuruhmu keluar uang. Kakak ini cukup ganteng, kamu juga tidak rugi, kan? Sumuran terdiam, tidak bisa berkata-kata. Apa yang dikatakan Xiao Liang semuanya benar, tapi dia juga tidak mudah dibodohi. Ya, semua yang kau katakan benar. Jadi hari ini aku mengembalikan semua hadiah yang kau berikan. Dan biaya selama pacaran, aku selalu mencatatnya. Aku transfer semuanya padamu. Xiao Liang menatap lawannya dengan tidak percaya. Melihat dia mengeluarkan buku catatan kecil, dia hampir tertawa marah. Kamu benar-benar mencatat pengeluaran saat pacaran denganku? Kalau tidak, untuk berjaga-jaga kalau pria tertentu bilang aku gratis saat putus. Xiao Liang kesal hingga mengangguk terus. Baik. Bagus sekali. Tidak pernah terpikir Xiao Liang juga bisa dipermainkan. Baik. Kau transfer. Gadis itu mengangkat karung, melemparkannya ke depan Xiao Liang. Ini. Dan ini, kembalikan padamu. Setelah melakukan itu, gadis itu pergi tanpa rasa menyesal. Wajah Xiao Liang memerah karena marah, melihat karung penuh di kakinya. Dia dengan wajah muram menyampirkannya di bahu, mendorong kerumunan, naik ke asrama. Melihat itu, kami langsung mengikuti. Begitu masuk, Chen Ye berteriak dramatis, wah, luar biasa. Lau Xiao, kalau aku perempuan, aku pasti menikahimu. Xiao Liang memasang wajah muram, menatap transfer puluhan ribu yuan di ponselnya. Wajahnya bertambah suram satu tingkat. Jiang Chuan membuka karung, dan dia juga sangat terkejut. Di dalamnya bukan hanya tas edisi terbatas, tetapi juga sepatu hak tinggi. Lebih tidak masuk akalnya lagi. Ada juga pakaian dalam wanita. Bukannya kalian main-main saja? Ini rendah lagi. Cih, pergi sana. Xiao Liang mendengarnya, lalu langsung mengikat karung itu. Chen Ye bercanda, hidup anak orang kaya, mimpiku, ya kan Xiao Yo? Setelah dia berkata begitu, dia sadar, merasa salah menarik orang. Hei, ini juga anak orang kaya. Sudah lama sejak kuliah dimulai, semua orang sudah tahu latar belakang masing-masing. Meskipun aku biasanya sangat rendah hati. Tapi pakaian yang kupakai dan barang sehari-hari pada dasarnya adalah barang bermerek. Keluarga biasa tidak mampu membelinya. Lin Yao.
Seseorang mencarimu di pintu asrama. Ibu asrama tiba-tiba berlari masuk memanggilku. Siapa? Aku bertanya tanpa sadar. Ibu asrama tersenyum padaku, kalian lihat saja nanti. Gadis ini cantik sekali. Aku turun dengan penuh tanda tanya, dan yang kulihat adalah orang yang tidak terduga. Kakak kelas. Seketika, aku menjadi gugup. Kenapa kakak kelas tiba-tiba mencariku? Anshiu memasang wajah dingin, tangannya memegang botol parfum YSL. Tanpa bicara banyak, dia memberikannya padaku. Dalam prosesnya, dia tidak sengaja menyentuh jariku. Tolong kembalikan kepada pria itu. Katakan saja itu yang baru dibeli Ran, lupa dikembalikan. Mendengar dia berkata begitu, aku terpana. Tunggu, bagaimana kakak kelas tahu kalau aku sekamar dengan Lao Xiao? Anshiu dengan inisiatif menjelaskan, tadi aku terus melihat dari samping. Apa kamu tidak perhatikan? Aku ingin menampar mulutku sendiri. Hanya fokus makan bersama Chen Ye dan yang lain. Sama sekali tidak melihat sosok kakak kelas. Sial, kakak kelas tidak akan merusak kesanku karena ini, kan? Aku ingin mencoba menjelaskan, tapi Anshiu sama sekali tidak memberi kesempatan. Benar juga. Lagi pula aku bukan orang yang begitu penting. Anshiu meninggalkan kata-kata itu, baru hendak pergi. Langsung dihadang olehku. Kami berdua bertatapan. Tatapan mataku sangat jernih. Kata-kata yang keluar juga sangat serius. Kamu penting. Sadar kalimat ini tanpa sedikit ambigu, aku segera berkata, tidak. Maksudku, aku selalu menganggap kakak kelas sebagai teman yang sangat penting. Teman? Anshiu mengangkat alisnya, teringat kemarin aku bilang padanya ada orang yang kusukai. Dia punya niat jahat. Orang yang kamu suka tidak akan keberatan? Aku masih tenggelam dalam penjelasan, sama sekali tidak menyadari kenapa Anshiu tahu soal aku ada orang yang kusukai. Aku bilang, tentu tidak, karena orang yang kusukai adalah kamu. Aku bergumam dalam hati. Mendengar itu, hati Anshiu merasa sedikit lega. Hanya ingin jadi teman denganku? Kalimat itu terlontar begitu saja. Kalau tidak, mau apa lagi? Aku tidak mengerti. Anshiu berkata dengan datar, tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Omong-omong, kakak kelas. Karena kita sudah teman, bisakah kita saling tambah WeChat? Aku mengucapkan kalimat ini dengan mengerahkan seluruh keberanian. Aku bahkan tidak berani menatap mata Anshiu. Anshiu tertegun di tempat, lalu segera berkata, tidak bisa. Ponselku tertinggal di asrama. Baru saja dia bicara, sebuah nada dering berbunyi. Dan nada dering itu, jelas terdengar dari saku Anshiu. Waktu.